Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat siang, wabarakatuh. salam sejahtera semua. Rekan-rekan praktisi HR, para pebisnis, para UMKM yang sedang menyaksikan channel kami iGrowth Indonesia. Hari ini kembali kami tayang untuk memberikan value and solution sesuai dengan moto kami. Untuk itu hari ini kita akan bahas tema tentang high impact spiritual business, ya. Apakah itu high impact dan spiritual business? Nanti kita akan bahas dengan narasumber yang sangat luar biasa hari ini yang hadir. Yang pertama saya perkenalkan Pak Ustadz Abdul Latif, pengusaha trainer spiritual business, pengusaha sekaligus trainer spiritual business. Selamat siang, assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Beliau lengkap ya, spiritual business, trainer, tapi juga pengusaha. Jadi bukan hanya trainer, gitu ya. Oke, nanti kita panjang lebar akan bahas tentang apa itu high impact spiritual business. Yang kedua, saya perkenalkan Gus Arif atau Agus Arif Hidayat, pengusaha sekaligus business coach yang luar biasa, sudah banyak membimbing para UMKM dan beliau juga pelaku bisnis catering ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Agus atau Ustadz Agus? Alhamdulillah. Ya. Yang ketiga, nah ini beliau adalah Pak Rohdian atau Kang Rohdian Al-Ahad, ya, hipnosis coach dan motivator. Nah, nanti kita akan lihat bagaimana beliau dengan aksinya bisa memotivasi kita dari yang bukan siapa-siapa akan menjadi pengusaha. Nah, kita lihat nanti, kita sapa dulu Kang Rohdian Al-Ahad. Gimana Kang Odi? Panggilannya Kang Odi? Ya, alhamdulillah sehat. Sehat. Gimana Pak Abi, sehat? Kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, rekan-rekan semua yang sedang menyaksikan, jangan lupa channel kami iGrowth Indonesia, silakan di-share, subscribe yang ada di YouTube atau di like dan share di fanpage kami di Facebook. Dan juga silakan men-tag teman-teman yang sedang santai di siang hari ini untuk bisa ngambil manfaat dari kajian kita siang hari ini tentang high impact spiritual business. Apa itu high impact spiritual business? Kita akan bahas bareng-bareng. Baik, saya langsung saja di sesi ini mau lanjut yang pertama ke Pak Ustadz Abdul Latif. Oke. Ustadz, Bismillah. ini lebih kepada kita mau menggali tentang hubungan antara ikhtiar dan kekuatan doa. Betul. Nah, makanya kita pastikan acara hari ini kita namakan high impact spiritual business. Ya. Ada kata-kata spiritual dan ada bisnis. Oke. Nah, selama ini mungkin banyak orang melakukan proses bisnis fase per fase sampai sukses itu hanya kepada fase ikhtiar. Betul. Tapi akhirnya melupakan fase-fase ya yang akhirnya harus kita lakukan adalah ikhtiar langit. Iya. Nah, gimana nih agar kita seimbang menghadirkan spiritual lebih kepada proses bisnis yang menggunakan planning dan sebagainya, dan juga kita mengikut sertakan kekuatan langit. Pengalaman maupun triknya, Sat. Oke. Terima kasih. Jadi yang pertama, Syekh Abdul Qadir Jailani berkata, ini guru spiritual dunia ya. Ya. Banyak orang mengetuk pintu keberhasilan, Ya. tetapi lupa kepada yang memberikan keberhasilan. Ya. Pintu keberhasilan apa? Misal bisnis kuliner. Apa pintunya? Pintu-pintunya adalah katakanlah lokasi yang tepat, Ya. masakan yang enak, Betul. relasi yang bagus, Betul. cook yang bagus juga, Betul. pengemasan yang bagus. Oke, itu semua adalah Pintunya. tetapi jangan lupa bahwa kita masuk itu tergantung diizinkan nggak sama yang punya rumah, ibaratnya begitu. Penting tuh. Nah, jadi kata Syekh Abdul Qadir Jailani bahwa ketika kita mendekatkan diri kepada Allah, ketika kita memanggil Allah, maka Allah akan membuka pintu mana yang kira-kira tepat buat kita. Wah, luar biasa. Nah, jadi orang pada mengetuk pintu, menggedor pintu, tetapi lupa memanggil pemilik rumah. Nah, begitu kurang Cuman lebih. ketok-ketok doang ya. Ketok-ketok doang, gedor-gedor doang. Lama-lama kesel juga yang punya Kesel yang rumah. punya rumah. Ini orang kagak gue bukain, dia Ngeledek nih. ngeledek nih, malah kesel akhirnya kita. Iya. Allah Menarik. kesel kepada kita. Nah, intinya kurang lebih begitu antara ikhtiar dengan doa. Karena kalau
kesuksesan seseorang itu tergantung kerja keras, Nah. maka kuli bangunan dialah yang harusnya paling Harus sukses. paling kaya tuh. Kalau kesuksesan itu tergantung pada pinter, profesor doktor duluan kaya. Betul. Kalau kesuksesan tergantung jabatan, berarti pejabat tinggi harus kaya, Betul, eselon 1 dan lain sebagainya, itu bukan itu. Jadi memang karena ini judulnya spiritual ya. Spiritual. Pertama Syekh Abdul Qadir Jailani. Yang kedua, saya ingat kata-kata Syekh Jalaluddin Rumi dan nanti mungkin saya kaitkan dengan apa yang sudah saya alami ya. Ya. Syekh Jalaluddin Rumi itu berkata kalau dalam bahasa Inggrisnya, human being come to this world to do particular work and the work is the purpose and each is specific to the person. Tapi itu bukan kata Jalaluddin Rumi itu. Nah, Itu kata yang menerjemahkannya. kata yang menerjemahkan. Iya, karena kata-katanya berasal dari bahasa aslinya ya. Karena Syekh Jalaluddin Rumi ini luar biasanya, beliau dianggap Shakespeare from Turki. Wow. Jadi beliau penggemarnya di seluruh dunia, sehingga bahkan yang nyampe ke kita pun yang berbahasa Inggris. Betul. Ini membuktikan bahwa betapa mendunianya lah kata-kata beliau. Terjemahin nggak tadi? Belum diterjemahin. Ntar ngomong jauh-jauh lupa diterjemahin. Nanti ada di bawah sini. Ya. Ini ya. Ya, tapi nunggu dulu. Ya. Silakan diterjemahin. Oke, terjemahin. Human being come to this world to do particular work. Manusia itu datang ke bumi untuk melakukan tugas-tugas tertentu. Ya. Nah, kalau dalam bahasa surah Al-Baqarah ayat 30, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku menjadikan di bumi ini khalifah. Nah, khalifah ini tergantung kita. Ada yang jagonya kuliner, berarti dia khalifahnya Allah dalam bidang menyenangkan orang di dalam kuliner. Ada yang jagonya dalam edukasi, berarti dia khalifah dalam bidang edukasi. Nah, human being come to this world to do particular work. Ini kalau udah jam makan siang memang ini salah-salah mulu nih. Karena lidah habis bergoyang tadi. Tadi belum nambah lagi soalnya. Sampai mana tadi? Particular work. Human being. Ini kalau bahasa Inggrisnya masuk ke begini. Ini ngapalinnya lama. Lihat kamu sebelah balik. Iya, biar dibilang keren aja kita pakai bahasa Inggris nih. Oke. To do particular work, untuk melakukan tugas-tugas tertentu. And the work is the purpose. Pekerjaan itulah tugas diciptakannya manusia, and each is specific to the person. Dan itu spesifik manusia. Nah, jadi teman-teman, bahwa manusia ini memang dapat tugas dari Allah ya. Dapat tugas dari Allah. Manusia ini tugasnya beda-beda. Maka bisnis apakah yang tepat buat kita? Lihat background kita, lihat potensi kita, kan apa namanya, kepribadian ya, DISC. Ini pakarnya nih beliau nih. Saya masih pakir. Oh, bukan pakar Diman. Pakarnya nih Wan Abi ini. Jadi apa namanya, profilnya manusia bagaimana, sejarahnya bagaimana ya. Kalau contoh beginilah. Sekarang langsung kaitannya dengan diri saya ya. Jadi Allah memberikan salah satunya lah yang sekarang sedang saya geluti ya, hatam nih ya, hafal tanpa menghafalkan. Ketika saya 5 tahun, ternyata saya hafal tanpa menghafalkan juz amma. Ini kan sebuah pengalaman yang sebenarnya Allah titipkan kepada saya, tapi di balik pengalaman itu ada message. Ada message. Bukan sekedar untuk saya alami begitu, tetapi bagaimana pengalaman yang saya diberikan oleh Allah itu, bagaimana supaya bermanfaat untuk orang lain. Nah, jadi Allah ngasih anugerah itu bukan kosongan tanpa tanggung jawab gitu. Pasti di balik anugerah yang Allah berikan ada tanggung jawabnya. Anugerah komunikasi kah, anugerah pendidikan kah, anugerah tangan ini jadi kalau masak dan lain sebagainya, itu pasti ada tanggung jawabnya tuh. Bagaimana itu dimaksimalkan, sebesar-besarnya benefit sama dengan profit. Nah itu, maka benefit sama dengan profit. Iya, maka orang yang memberikan benefit besar, insya Allah dia yang justru mendapatkan profit besar. Tinggal nanti kita dapat di akhirat apa enggak. Contoh kayak pengusaha-pengusaha besar lah yang sekarang. Ya katakan
katakanlah Google lah. Google itu kan memberikan benefit dulu. Betul. Orang nyari gratis aja dulu. Betul. Begitu kan, ketika orang udah gede baru bayar drive-nya, Betul. bayar YouTube-nya, Betul. bayar jadi pengembang aplikasinya dan lain sebagainya. Ya. Nyari kalau mau SEO bayar lagi dan lain sebagainya. Betul. Nah, jadi benefit dulu baru profit. Nah, Dan jadi inilah yang kita lakukan di channel iGrowth. Nah, mudah-mudahan kita bisa memberikan benefit. Syukur-syukur nanti kita mendapat profit. Kalau nggak profit di dunia, mudah-mudahan di akhirat. di akhirat. Betul. Nah, jadi Oke. jadi begitu. Nah, lalu kaitan tadi gini, ikhtiar itu yang tadi antum sampein, ikhtiar itu adalah ibadah kita kepada Allah. Oke. Ibadah kita kepada Allah adalah ikhtiar. Harus memposisikan ibadah itu sebagai ikhtiar ya. Iya, ikhtiar itu adalah Ikhtiar itu adalah ibadah. Oke. Ibadah kita. Apakah ada kaitannya langsung? Belum tentu. Oke. Belum tentu dengan hasil kaitannya langsung. Betul. Kita ambil contoh Siti Hajar ya. Siti Hajar ikhtiar. Sofa Marwa, Sofa Marwa, di Sofa kagak dapat, di Marwa kagak dapat gitu ya. Tahu-taunya dapatnya sumur Zam-Zam, di situ di kakinya Nabi Ismail. Ikhtiarnya Sofa Marwa, tapi dapatnya bukan dari situ, tetapi dari situlah ia memantaskan diri kepada Allah. Ya Allah, aku udah ikhtiar ya Allah. Ikhtiar itu dalam rangka menggapai ridho Allah, mencari ibadah. Tahu-taunya solusinya di kakinya Nabi Ismail, di geduk-geduk bahasa Betawinya. Tahu-taunya keluar air, ibaratnya gitu. Betul. Maka kalau kita kurang air nih geduk-geduk aja kan. Gloso kalau begitu. Nah, begitu. Jadi teman-teman pemirsa iGrowth dimanapun Anda berada, jangan lupa boleh kita ketuk pintu, itu wajib. Ikhtiar itu wajib. Ikhtiar adalah ibadah. Ya Allah, aku ikhtiar. Rizkinya dari mana terserah Engkau ya Allah. Nah, begitu ya. Betul. Nah, yang penting kita terus saja mendekat kepada Allah. Assalamualaikum, assalamualaikum, gitu kan? Kita lihat orang lewat pintu itu bisa masuk. Lalu lewat pintu depan, lewat bisa masuk. Tahu-taunya tuan rumahnya lagi di belakang. Gedor-gedor dari depan. Wah, nggak bisa. Tapi kalau ting tong assalamualaikum atau kita telepon aja, Wan Abi, ini saya di depan rumah antum gede banget 7.000 meter. Oh ya, alhamdulillah. Aneh masuk lewat mana nih? Kata antum itu lewat kandang kuda aja. Karena antum punya kandang kuda, ada tempat mana segala barangkali gitu. Itu langsung aja aneh lagi di sini lagi ngopi gitu kan. Nah, kan kita enak daripada gedor-gedor begitu kan. Nah, itulah orang tidak cukup berusaha tetapi harus minta kesuksesan kepada penentu kesuksesan. Lebih begitulah. Jadi itu ya teman-teman iGrowth Channel TV yang sedang menyaksikan Indonesia HR Solution. Jadi luar biasa tuh. Satu sesi ini baru Ustadz Abdul Latif udah menarik tuh. Ya, kita coba nanti lanjut ke rekan-rekan yang lain. Nah, saya masuk ke Kang Agus Syarif Hidayat ya, saya panggilnya Ustadz aja deh, Agus Syarif, Gus Rif. Gus Rif kan pengalaman bisnisnya panjang nih, bahkan saya dengar juga terlibat sama artis ya dan sebagainya, dan pergaulannya juga luar biasa, sangat luas. Nah, dalam konteks hari ini high impact spiritual business, nah apa yang jadi pengalaman paling unik nih di kehidupan Gus Rif? Ya, karena saya tanya pengalaman, Gus Rif lebih senior dari kita semua nih. Betul. Jadi kita butuh banyak-banyak ngambil. Lanjut, Mas. Ya, kita butuh banyak dapat pengalaman. Nah, karena pengalaman nggak bisa dibeli di bangku kuliah tuh. Nggak ada kuliah pengalaman, nggak ada. Dan yang paling mahal adalah hari ini pengalaman, dan kalau bisa ditularkan dengan baik, ini bisa jadi hal yang cukup bagus. Silakan Gus Rif. Apa yang kira-kira berkesan banget sampai tema kita hari ini tentang spiritual business nih, ini sebenarnya saya nggak ngapa-ngapain, teman, tangan Allah tuh lebih banyak bermain misalnya di kesuksesan saya di bisnis misalnya. Ada nggak cerita seperti itu? Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Nasta'in. Terima kasih Abi Wannabe ya. Wannabe number one. Dahsyat sekali. Bagus sekali tuh ikonnya tuh. Wannabe, pokoknya wannabe aja apa-apa ya.
Dapat aja wannabe. Dapat aja wannabe. Luar biasa ini, dahsyat ya wannabe ya. Wannabe. Emang begitu, kita harus selalu wannabe, ditanamkan dulu tuh wannabe di dalam segala tiap langkah kita. Jadi kalau kita berbicara pengalaman saya yang ulama ini ya, usia lanjut masih asik ya. Ya masih kalah muda sama saya kalau soulnya sih. Itu rambut sih boleh berubah ya. Ya gitu. Jadi gini Tuan Abi ya, dalam perjalanan memang semua itu jatuh bangun. Jatuh bangun aku mengejarmu. Ada kayak gitu kan, semacam begitulah, dengan tahapan-tahapan, liku-liku ya, terjal, tajam segala macam itu tentu ya. Apalagi kayak saya gini nih ya. Artinya saya lahir bukan dari keluarga kaya yang brojol langsung menikmati segala macam fasilitas, harus fight dari kecil tuh. Dari kecil tuh saya sudah dagang gitu kan. Anak 11, orang tua punya anak 11, bukan saya yang 11 punya anaknya, bukan ya. Orang tua saya punya anak 11, ayah saya meninggal ketika saya masih kelas 5 SD. Saya punya adik 4, kakak 11 ya, ada pokoknya 11 tuh pokoknya. Nah disitulah ketika orang tua saya wafat, kita harus fight lah di situ. Fight dengan dagang. Jadi udah seneng dagang. Dari bangun badak subuh kita udah nongkrongin emak kita masak, kita dagang. Terus lah sampai gitu. Jadi intinya dalam perjalanan itu memang kita harus yakin bahwa kita melakukan sesuatu ngalir saja, let it flow ya. Let it flow like lining water. Ya benar ya. Dan ini udah makannya lain. Kejunya udah cukup, kejunya. Udah cukup deh. Cukup kejunya. Ya, let it flow like jadi susah lining water gitu kan. Ngalir itu emang dari awal tuh ya udah itu aja gitu kan. Karena kita bukan orang yang sekolah tinggi gitu kan, bukan orang yang memang punya jalur akademisi yang wah gitu kan. Cukup S3 saya itu ya. S3? Iya, Agus Syarif Hidayat S3 belakangnya. SD, SMP, SMA. Nah, S3 tuh. Bingung dia kayaknya, yang mabuk dia nih. Agus Syarif. Ya, juga benar. Iya. 3 baru. Belum tentu S3 bisa jadi S2. Bisa jadi S2 juga. Luar biasa ya. Wannabe ya. Jadi di situ ya. Oh, jadi ceritanya emang begitu. Sampai mana itu? S2. Wah, ya Allah. Jadi ikut-ikutan relatif nih. Intinya satu, kita itu jangan pernah setelah sekian tahun saya mengevaluasi diri, mempelajari. Ternyata memang apa yang kita lakukan, yang kita anggap tuh nothing waktu-waktu kecil pun gitu kan, ternyata kesininya itu emang sudah petnya, sudah ada destininya gitu kan. Tinggal kita jalanin aja, nanti we'll find the way gitu kan. We'll find the way ya. Jadi kemudian apalagi bahasanya there is a will, there is a way. Wannabe ya pokoknya. Ngalir terus dalam perjalanan itu. Iya enggak? Jadi ngalir, jadi ternyata dagang itu sudah ada bibit-bibitnya gitu kan. Udah anugerah tuh ya. Udah anugerah gitu, gift. Saya nggak sadar ternyata saya itu setelah melewati masa SD tadi langsung ke S2, SMP itu juga sama. Senengnya ngobrol. Jadi ngobrol is my passion gitu kan. Ngobrol. Jadi akhirnya jadi penyiar radio, gitu kan, penyiar radio. Umur berapa tuh penyiar radio? Waktu itu waktu selesai SMA, S3, setelah S3 ya. S3 saya kuliah, sambil kuliah nyari duit kan, terus nyari duit itu S1 nyari duit, S2 nyari duit, S3 nyari duit gitu kan. Sampai kuliah pun saya selalu bawa ransel dagang gitu kan. Akhirnya orang-orang yang udah kehabisan uang sakunya oleh orang tua, kita masih gagah gitu kan. Jadi perkuat daya, bukan gaya ya. Perkuat. Nah dari situlah akhirnya mulai dagang, terus dagang lagi apa, orang lain kuliah terus pulang makan jajan, saya sih bawa sepatu dari Cibaduyut, bawa kaset, jualan kaset gitu kan.
Ya dari situlah sambil ngobrol dan sebagainya. Jadi ternyata disitulah saya menemukan banyak min haitsu la yahtasib gitu kan. Artinya itu yang tidak disangka-sangka. Dalam perjalanan banyak sekali dah ini. Spirituality in work itu emang sudah ada. Saya dengan Ustadz Latif itu buat dulu spirituality in work supaya benar. Bagaimana kita melibatkan Allah dalam segala pekerjaan. Wah, ini udah sama Ustadz Latif dulu deh, sama Pak Kiai juga. Jadi memang itu spirituality in work itu benang merahnya sangat kuat buat kesuksesan kita. Yang penting kembali lagi ke awal itu adalah ilahi anta maksudi, apapun juga hanya ridhomu yang kutuju. Tujuannya memang itu dulu ya. Ini mahabbataka, jadi supaya kita ini benar-benar apapun juga gerakan Allah bukan nafsu kita gitu kan. Jadi intuisi itu kita bentuk dari jatuh bangunnya kita, dari segala macam spirituality kita gitu kan. Benang merahnya begitu bagus hubungan kita dan Allah. Gak ada kan mayyadillah, bukan mayyadillahu si andalan kita ya. Wa mayyatakillah ya ja'lu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi bertawakal kepada Allah, maka pasti Allah akan beri kita jalan keluar dari arah yang tidak disangka-sangka. Jadi let it flow sambil kita tetap punya ini kan. Itu banyak lagi dah untuk mukadimah dulu deh itu. Menarik, terima kasih. Sebagai closing di sesi ini, tadi passion, passion itu tanpa adanya campur tangan kekuatan langit Allah misalnya, ini juga nggak akan jadi apa-apa, bener ya? Insya Allah begitu. Jadi, adanya tadi, betul passion itu membuat orang nggak cepet capek, nggak cepet bosan. Tetapi pada konteks tertentu kita harus hadirkan Allah di situ ya. Betul, melibatkan selalu. Wajib ya. Karena kita nggak punya lagi daya upaya pikiran kita terbatas, kemampuan kita terbatas. Ini yang saya alami banyak hal-hal yang tadi min haitsu la yahtasib itu kan. Ketika kita mentok tiba-tiba ada jalan keluar dari arah yang tidak disangka-sangka. Ya kuncinya kembali ke keyakinan kita gitu kan. No one knows everything, everyone knows something. Gitu kan. Apa tuh artinya tuh? Nah itu dia subtitle lagi tuh. Emang perlu pakai subtitle kalau wawancara beliau. Besok-besok kita coba pakai alat subtitle yang otomatis ya biar ribet. Oke, luar biasa, Gus Rif. Nanti kita balik lagi ke Gus Rif. Nah sekarang saya sapa dulu Kang Rodian Al-Ahad. Saya manggilnya Kang Odi. Kang Odi kan terlibat nih di dunia training ya, banyak lah, luar biasa, memotivasi orang, memotivasi organisasi, memotivasi sekumpulan orang-orang yang berbisnis ya, intinya di acara-acara training dan sebagainya. Nah sebetulnya kalau Kang Odi lihat nih dari sisi tertentu ya, kalau konteksnya misalnya dia menjadi pekerja atau dia menjadi pebisnis, ya kan dua ini doang ya, konteks orang mencari rezeki nih hari ini ya, dagang, kalau nggak dagang ya kerja gitu. Nah pada konteks tertentu apa sih yang menjadi masalah umum atau yang sama nih antara orang bisnis sama orang kerja, yang kira-kira sebenarnya yang menjadi inti dari orang itu punya kinerja bagus sama orang yang kinerjanya nggak bagus, atau yang orang bisnisnya bagus sama orang yang punya bisnis tapi bisnisnya biasa-biasa aja. Intinya di mana nih pada konteks selama ini Kang Odi ngoprek-ngoprek motivasi orang, adanya di mana sih? Nah, kalau tadi bahasa Gus Rif soulnya, soulnya di mana tuh? Nah mungkin bisa dibedah tuh Kang Odi. Iya boleh, baik. Saya lihatnya ke sini berarti. Siap, ya lihatnya ke sini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukronillah, salatan wassalaman ila Rasulillah, amma ba'd. Jadi sahabat iGrowth ini adalah setiap orang itu kan memiliki opini berdasarkan mindsetnya, dan kesuksesan juga itu kan berdasarkan cara pandangnya. Betul. Ada yang cara pandang seseorang itu sukses itu ukurannya dunia. Ada yang cara pandangnya itu sukses, ukurannya akhirat. Cakep. Itu sudah berbeda. Ya. Nah, seperti misalkan ada perbedaan cara pandang Bill Gates dengan Rasulullah. Bill Gates itu memiliki cara pandang bahwa jika engkau terlahir sebagai orang yang miskin, itu bukan salahmu. Tapi engkau mati dalam keadaan miskin, itu baru salahmu. Nah, terlihatnya kan kayaknya keren ya. Keren. Bagus ya. Yeah. Itu perbedaan cara pandang. Yeah. Nah, Bill Gates cara pandangnya itu adalah ukuran duniawi.
duniawi. Nah, tapi Rasulullah cara pandangnya itu la aisha illal aishul akhirah. Nah, kebahagiaan yang sejati, kesuksesan yang sejati itu adalah kesuksesan di akhirat. Maka Rasul itu di akhir hayatnya itu semua yang ada, bahkan pas mau tidur aja itu kan disedekahin ya. Apa tinggal 1 dinar, 1 dirham. Ini gelisah nih, ini kemanain lagi nih. Sampai di akhir hayatnya itu beliau dalam keadaan yang miskin, padahal sebelumnya itu pas melamar Siti Khadijah saja sudah berapa ratus mercy kalau dikonversikan ke zaman sekarang ya. Artinya yang pertama adalah di cara pandang. Lalu yang kedua, ini ada fenomena menarik nih Pak Abi. Jadi ada tokoh-tokoh yang sekarang ini ke akhir-akhir ini di abad 21 ke sini itu ada fenomena yang menarik. Contoh katakanlah kita ambil tokoh yang dunia saja ya, dengan yang lokal takut ada ketersinggungan dan lain. Misalkan Kurt Cobain yang udah lama lah ya. Ada Kurt Cobain, ada Jerry Epstein, ada Chester Bennington yang kemarin baru-baru ini. Ini kalau secara ukurannya dunia, itu mereka sudah sukses. Betul. Kekayaan sudah dapat, ya popularitas juga sudah dapat, bisnis lancar. Bandnya waktu itu belum masa kopat kapit ya. Itu lagi dalam masa kejayaannya. Nah, akan tetapi mereka malah mengakhiri hidupnya. Nah, ini anehnya. Betul. Jadi satu kesamaan dari mereka sama-sama populer, mereka sama-sama kaya, mereka sama-sama berhasil di dunia ini, banyak followers dan lain-lain. Tapi ada kesamaan yang sangat memprihatinkan adalah mereka sama-sama mengakhiri hidupnya sendiri. Maka para ilmuwan ini menjadi sebuah ketertarikan, terutama ilmuwan psikologi gitu. Ada Gary Craig, ada David R. Hawkins, ada Patricia Barden gitu. Mereka melihat kenapa nih orang-orang yang sukses malah mengakhiri hidupnya padahal mereka sudah mendapatkan mayoritas yang orang inginkan. Nah, ternyata mereka itu lack of happiness. Jadi kurang kebahagiaan, mereka hampa dengan seperti itu. Hampa dan hambar kali ya. Hampa dan hambar. Lalu ujung-ujungnya nih para ilmuwan ada satu kesimpulan bahwa hampa itu terjadi ketika ada kekosongan dalam spiritualitasnya. Nah itu dia tuh. Jadi pertama di cara pandang. Nah cara pandangnya itu kalau masih di dunia, maka kebahagiaan sebatas dunia. Betul. Namanya kebahagiaan sebatas dunia itu semua ada batasnya. Seperti para artis ini katakanlah mereka udah ke diskotik, mereka sudah have fun, senang-senang, habis itu loh kok nggak menyelesaikan permasalahan saya. Saya hampa, habis itu ke restoran, habis itu narkoba ada yang terjerumus. Happy, bahagia, tapi bahagia itu ternyata hanya sementara gitu. Makan mau berapa porsi, yang nikmat itu paling banter 2 piring. Nah artinya orang itu dari cara pandang di situ kalau masih sebatas dunia, maka yang dikejar adalah kebahagiaan yang semu. Nah itu dia tuh. Nah maka kalau ada satu yang saya kutip itu ada di David R. Hawkins di bukunya risetnya juga itu Power versus Force. Nah di Power versus Force itu di situ ada salah satu log yang dimana log dari netral ke atas itu power, artinya dia mampu mengubah. Jadi kalau ketika seseorang itu berada di sebuah perusahaan, itu perusahaan bisa berubah dengan kehadiran satu orang itu. Betul. Kalau dia berdagang, dia tangannya itu dingin gitu. Jadi bisa jadi apapun itu yang dia pegang gitu. Nah itu karena seseorang itu berada di wilayah power. Lalu ada seseorang yang berada di wilayah force. Jadi di wilayah force dia sudah gigih, berambisi yang sangat tinggi, tapi nggak jadi-jadi. Di satu perusahaan dia udah masuk, udah sekeras tenaga, tapi nggak naik-naik, nggak dipromosikan atau kinerjanya nggak baik gitu. Nah ternyata itu salah satu yang paling tinggi itu adalah di wilayah power itu, yaitu dia ada namanya neutrality. Itu yang baru awal tuh. Jadi netral tuh baru awal, tapi sudah di wilayah power. Dia sudah nggak ada pengharapan. Tapi kalau di wilayah force, ini saya ceritakan dulu yang force-nya. Di wilayah force itu ada orang itu namanya itu desire. Ada orang yang berpikir dalam segala pelatihan motivasi akhirnya mendapat sebuah kesimpulan saya gitu. Ketika seseorang itu dimotivasi hanya sebatas di pola mindset tanpa spiritual, itu ujung-ujungnya mereka ada sebuah ambisi yang besar, berambisi, desire yang tinggi. Ternyata David R. Hawkins mengatakan bahwa desire itu justru wilayah force. Wilayah force itu nggak mengubah. Nih berbahaya. Nah jadi kalau seseorang yang
desire-nya tinggi itu nilainya. Jadi ada nilainya dari mulai 30 sampai 1000. Wilayahnya di desire itu hanya di 125. Jadi kecil banget. Maka emotionnya dia akan craving, dia akan meronta-ronta, gue harus sukses, harus bisnis harus lancar gitu. Akhirnya ada dua kemungkinan. Nah, karena dia mengandalkan kemampuan dirinya untuk itu, dia tidak mengandalkan spiritualitas, maka ada dua kemungkinan. Yang pertama dia berhasil, yang kedua dia gagal, kan cuma itu. Akan tetapi live view-nya itu otomatis langsung berubah dua-duanya. Kalau dia berhasil, dia menganggap segala jenis usahanya, segala jenis ikhtiarnya itu hasil usaha dia. Sehingga muncul log yang berikutnya, naiknya cuma dikit 175, itu ke pride, sombong. Nah, makanya dia telunjuknya jadi touchscreen. Kalau nggak lu gue gitu. Gue gitu. Lu sana touchscreen. Lu sini gitu ya. Kata gua apa? Muncul keakuan. Loh, gua udah berhasil. Lu ngikutin gua dong. Gua udah lebih senior gitu. Dan puncaknya menjadi Tuhan. Puncaknya menjadi Tuhan kecil. Betul. Kalau nggak saya, kalau nggak gue gitu ya bahasanya. Kalau lu nggak ada gua. Nah, itu maksudnya. Nah, itu dia. Lu nggak bakal kayak gini. Jadi dari desire itu muncul sebuah craving yang meronta-ronta. Lalu akhirnya apa? Ketika dia sudah berhasil, dia akan pride. Dia akan merasa bahwa dirinya akulah. Nah, ada keakuan di situ. Nah, lalu ketika seseorang itu dia yang desire itu gagal, maka life view-nya berubah jadi disappointing, dia turun. Disappointing, kecewa, aduh gagal. Akhirnya apa? Minder nggak? Dia jadi banyak, minder jadi banyak salah faktor. satunya ya. Kenapa? Salah satunya minder. Minder ya. Lalu dia habis itu disappointing, dia kecewa. Akhirnya apa? Blaming. Ada guilty di situ. Nah, blaming, guilty itu posisinya makin ke bawah dia. Blaming itu awalnya ke keadaan. Awalnya ke keadaan. Wah, nih gara-gara dia nih gue kayak gini nih. Wah, nih kalau nggak COVID nih, nih gue bakal berhasil gara-gara COVID nih. Kalau nggak pemerintah nih, kalau kayak gini, ujung-ujungnya kan blaming. Orang lain ya. Nyalain orang lain. Akhirnya karena blamingnya udah capek, dia akhirnya blaming sendiri. Karena udah merasa, aduh, gue bisa apa ya? Karena di zaman-zaman kayak gini, akhirnya, wah, gue nggak bisa apa-apa. Blaming himself. Akhirnya apa? Dia miserable. Dia hidupnya itu, wah, gitu ya. Nah, akan tetapi berbeda dengan orang di wilayah power. Jadi wilayah power minimalnya itu netral. Netral itu adalah zero hope. Jadi ada, ya saya gimana Allah, gitu kan? Maka bekerja itu adalah ibadah. Nah, niatnya, spiritualitasnya bekerja adalah ibadah dari Ustaz Abdul Latif tadi, maka dia menggantungkan harapannya itu ke Allah. Maka hope-nya itu bukan ke diri, bukan ke kondisi, bukan ke makhluk, tapi ke Allah. Yang ada berbedanya, yang mau pengatur. Bedanya apa? Jadi kalau seseorang nih pekerja masuk, dia gajinya 3 juta. Dia doingnya optimal. Karena kalau orang digaji 3 juta ya kerjanya 3 juta dong. Ya kan? Kalau gaji 5 juta kerjanya 5 juta. Nah, akan tetapi kalau dia udah neutrality, hopefulnya itu adalah ke Allah, willingness-nya juga muncul, ada niat spiritual, maka dirinya itu menjadi dia 3 juta, tapi dia melakukan bahkan bisa jadi lebih di atas 5 juta kinerjanya. Kenapa? Karena dia yakin bahwa Allah itu maha adil, Allah itu maha sayang. Jadi kalau saya kerja 5 juta, 3 juta saya dibayar, ada 2 juta itu sebagai sedekah karena Allah yang akan balas. Maka dia selalu maksimal, Nah, maka tendensinya seseorang yang dia di wilayah power, dia selalu positif. Menarik. Dia selalu husnudzon ke orang lain, itu selalu meskipun dia berhasil, dia tawadu, dia rendah hati. Betul. Seperti itu, Pak Abi. Oke, menarik nih. Nanti kita kupas lagi nih. Kita kupas lebih jauh lagi ya, kayak bawang semakin dikupas semakin gurih tuh. Kita kupas lagi. Kembali ke Ustadz Abdul Latif. Ustadz. Ustadz juga kan punya lembaga Hatam ya, sebagai lembaga amanat orang tua sebenarnya ya. Yang saya tahu nih sebagai amal jariah yang terus turun temurun ya. Intinya untuk kembali kepada umat khususnya Hatam, metode menghafal Quran. Nah, ini juga bagian dari konteks bagaimana kita juga menempatkan posisi waktu kita, di mana kita juga punya kewajiban menjadi seorang yang bisa memenuhi hajat keluarga ya, misalnya rezeki ya, untuk mencari rezeki tadi, untuk berbisnis segala macam, dan juga ada kebutuhan waktu kita yang kita harus fokuskan untuk betul-betul menghadirkan
tadi itu spiritual proses kepada yang maha memberikan segala sesuatu, Allah Subhanahu wa taala tadi. Nah, pada konteks ini gimana nih Ustaz? Cara apakah ini dalam fase membangunnya sampai ke aplikasi prosesnya selama ini, apakah pernah terjadi misalnya kalau saya prioritasin ini saya nggak dapat rezeki gitu ya, atau akhirnya saya fokusin aja dulu misalnya rezeki saya, nanti kalau udah saya dapat rezeki yang gede baru saya kembangkan hal-hal yang berupa tadi ikhtiar langit tadi. Betul. Nah, kalau selama ini gimana Sat prosesnya Sat yang antum jalanin? Iya, jadi yang pertama kembali kepada yang kita awal ya. Kita lihat dulu nih, ibaratnya mengenal diri. Ini kita perlu mengenal diri. Ibarat kita ta'aruf sama siapa? Ta'aruf sama diri sendiri. Betul. Nah, ini kadang-kadang orang ta'aruf sama orang lain, ta'aruf sama diri sendiri kurang. Nah, kita ta'aruf sama diri sendiri. Yang pertama, alhamdulillah saya sudah Allah berikan titipkan bisnis di Nitrogen ya. Ini ya alhamdulillah lah sudah melibatkan teman-teman karyawan dan lain sebagainya. Lalu dengan bisnis ini otomatis kan dapur cukup tetap ngebul. Maka Allah memberikan tetap ngebul itu adalah sebuah sinyal. Ketika saya lakukan hal yang lain, ini bagaimana kita membangun sebuah pasif pahala. Jadi kalau cerita aplikasi ini memang jangka panjang ya. Tadi disampaikan bahwa Hatam ini dibangun katakanlah dari tahun 2016 ya. 2016, apakah sampai sekarang sudah break even belum? Tetapi bagaimana kita, apakah berhenti? Enggak. Kita enggak berhenti. Kenapa? Tadi disampaikan oleh Kang Odi bahwa niatnya nih. Niatnya, visinya jangka pendek atau jangka panjang. Kalau visi Hatam adalah saya ingin mendapatkan keuntungan dari Hatam, mungkin 4 tahun enggak dapat untung, saya berhenti. Betul. Tetapi masalahnya bukan di situ. Ini adalah bagaimana kita membangun akhirat kita. Nah, jadi seperti itu. Nah, kalau di Hatam memang kita 100% memang Hatam diwakafkan ya. Insya Allah diwakafkan. Jadi Bismillah, mudah-mudahan ini menjadi pasif pahala buat kita. Nah, inilah saya berpikir. Nah, tadi kita kembangkan yang disampaikan oleh Kang Odi tadi. Jadi berawal dari niat. Nah, niat dulu ya. Kalau saya niatnya dapat duit, saya mungkin akan quit di situ. Tapi niat saya Bismillah, saya membantu jutaan orang untuk menghafal Quran. Lalu saya membantu supaya orang tua saya yang punya ilmu itu pasif pahala terus dapat pipa gede. Nah, begitu ya. Lalu dengan Hatam ini kalau sudah tercapai ini aplikasi jadi katakanlah jadi dekakorn begitu ya. Ini sudah kita wakafkan sehingga dengan triliunan uang yang ada di tangan kita, di tangan Hatam bisa nyumbang beberapa pesantren, beberapa madrasah, beberapa masjid, beberapa rumah tahfidz dan lain sebagainya. Jadi yang kita lihat bukan kantong kita, tapi yang kita lihat adalah Allah, ridho Allah. Melalui apa? Melalui kemudahan orang-orang tunanetra yang bisa ngapal Quran, orang tua saya, orang-orang yang dapat bantuan-bantuan, itulah yang membuat kita visinya menjadi besar. Jadi kalau visi yang besar ini, niat yang besar ini membuat kita unstoppable. Nah, jadi kalau dikit-dikit stop, cek dulu visinya jangka pendek apa jangka panjang nih. Niatnya ceper apa tebel ibaratnya gitu kan. Nah, ini kembali kepada niat. Nah, jadi begitu kurang lebih Wan Abi tentang bagaimana pentingnya sebuah niat. Dan niat ini menurut Abu Dawud ini adalah separuh agama. Menurut Imam Syafi'i sepertiga agama karena saking pentingnya. Jadi sebelum segala sesuatu kita bisnis ini niatnya apa sih? Nah, betul. Karena kalau niatnya ceper itu sebentar juga bubar. Tapi kalau niatnya betul-betul mulia, perluas kemuliaannya, meskipun kita rugi, oke, kita hajar terus. Kita punya sebuah nilai yang kita kejar, cita-cita yang kita gapai ya. Kurang lebih begitu. Ya, intinya saya mau lanjutin sedikit. Intinya dalam membangun bisnis kita bukan untuk mengkapitalisasi untuk menjadi orang-orang yang hebat sendiri, maksudnya gitu ya. Betul. Maslahat yang penting ya. Maslahat, benefit. Jadi suatu saat ketika bisnis Nitrogen belum untung, saya lihat berapa karyawan yang dapat makan. Oh, ada 30, alhamdulillah, itulah keuntungan kita. Bisa ngasih makan 30, bukan ngasih makan 30, ngasih makan 30 orang
tapi yang makan bukan berarti 30 tuh. Kalau dia punya keluarga satu orang 5 berarti 30 kali 5 600 dah. Nah, Betul nggak sih? 30 kali 150. Ini kalau kebanyakan nasi biryani begini nih. Tadi kebanyakan dikartuin sama Anda. 150 orang coba itulah. 150 tuh. Karena 5 apa tadi satu orang itu belum tentu satu orang kan. Satu keluarga. Satu keluarga. 30 keluarga. Nah, itu pentingnya maslahat. Jadi bukan hanya bisnis bisa saya hebat. Saya sudah meraih profit sekian, itu belum prestasi ya. Ntar dulu, belum selesai. Masih koma tuh. Belum, betul. Luar biasa. Lanjut ke Gus Rif. Nah, Gus Rif, saya mau lanjut ke Ustadz tadi. Ustadz bilang Ustadz Abdul Latif terkait ngetuk pintu langitnya. Nah, ini kan kalau ke senior nih kita harus nanya banyak ini nih pengalaman. Ngetuk pintu langitnya gimana sih? Biar tadi tuh antara fashion apalagi tuh banyak ya soul apalagi wannabe. Jadi lebih bagaimana nih kita udah punya potensi kita dagangnya A B C D E misalnya gitu ya, tetapi kita juga butuh arahan nih, panduan jalur langit yang harus kita ketuk. Cara ngetuknya selama ini pengalamannya gimana sih, boleh bagi nggak? Masya Allah, pertanyaannya nih yang jawab harusnya yang nanya nih. Oh, dia lebih tahu daripada yang ditanya. Waduh, itu kayak pertanyaan sama sahabat. Jibril. Oh ya sahabat. Luar biasa. Tapi ini memang inti dari benang merah yang kita aja kan spirituality ya, tidak lepas kita dari spiritual. Ini kopinya belum ada yang kental Mas. Kopiku kental ya pokoknya. Baik, kalau bicara tentang kecerdasan pasti salah satunya itu sudah mafhum semua. Selain kecerdasan intelijen ya, ada spiritual ya, spirituality yang tadi sempat kita singgung dikit. Jadi intinya sih adalah tentang apapun juga ikhtiar kita di bumi ini, gitu kan. Kita itu harus dahulukan apa-apa yang di langit, gitu kan. Istilahnya ketinggian ya kayak gitu ya, Masya Allah. Ketinggian nih. jadi begini. Jadi utamakan dulu marketing langitan sebenarnya. Yang mesti kita bukan kita kejar, kita selalu empower, kita selalu mendekatkan diri, selalu di dalamnya ada the power of istighfar, the power of salawat, the power of zikir ya, the power of pokoknya the power semua lah. Jadi sampai kita tadi sempat disinggung inner beauty-nya, mengenal diri kita. Kalau kita sudah mengetahui siapa kita, bukan dari hidung kita begini dan begitu, tapi kenali diri kita ini siapa sih sejatinya kita ini, gitu kan. Kalau kita udah tahu diri kita, ya insya Allah kita akan lebih belajar bertahap-bertahap, taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Jadi nggak ada istilah tadi capek, gitu kan. Nggak ada yang putus asa. Semua hasil tadi adalah ikhtiar, hasil bukan kita. Jadi kita ketika gagal di satu project apapun yang kita sedang gitu, semangat tetap gitu kan. Ini semangat itu tetap kita effort kita kan, usaha kita tetap kita menjada wajada gitu ya. Benar-benar bersungguh-sungguh pasti akan menghasilkan sesuatu. Jadi kalau di dalam ilmu marketing kita injak bumi lagi, ada istilah itu. Kalau orang-orang main forex tuh, dulu saya pernah juga belajar ke guru forex tuh ya, foreign ini exchange tuh. Ada istilahnya time plus price sama dengan value. Itu kan, jadi itu sebenarnya ilmu yang memang global, universal gitu kan. Timingnya bagaimana gitu kan. Dalam mengetuk pintu langit pun ada timingnya. Ada timingan kita tahu. Ada kalau di iklan ini bahasa marketing lagi nih. Ada prime time, ada fring time, gitu kan. Ada banyak toko-toko yang saya tahu berhasil itu ya memang mereka memiliki ilmu marketing langitannya dahsyat, enggak? Bagaimana waktu duhanya, bagaimana qiyamul lainnya, prime time, ya kenapa? Sudah ditebarkan, sudah digelar tuh, wah banyak itu. Cuman kembali kita itu adalah orang-orang yang jahilun kolbi, jahil tuh lalai, lupa, goflah, apalagi tuh bahasa itu. Banyak lalainya, padahal sudah dihamparkan, gitu kan. Ada 99 pintu, kalau satu pintu ditutup,
Ya kita masih ada The wrong man, ya. Wah, You gitu back kan. in the wrong man. Tutup 5 pintu, ada jendela, kita loncat deh ke jendela. Kurang lebih begitulah. Jadi caranya banyak, the power of istighfar, the power of sholawat, the power, pokoknya semua yang bisa menghantarkan kita agar kita makin dibersihkan dulu, gitu kan. Super sekali. Super, itu saja dulu deh gitu. Masya Allah. Bab 1 itu bab 1. Wih, cakep benar. Terima Jadi kasih. saya ambil ininya benang merahnya tadi satu ya. The power of tadi istighfar, the power of salawat, semua itu dalam rangka untuk membersihkan dulu, ya. Ketika bersih, ruangan juga enak ya. Ruangan kalau bersih aja mau dimasukin apa aja enak gitu kan. Nah begitupun hati kita dan pikiran kita. Satu, yang kedua prime time tadi, ya waktu-waktu khusus untuk mengetuk atau menggedor kalau bahasa Ustadz, pintu langit, ada duha, ada malam tahajud gitu ya. Ada sebelum subuh istighfar di situ kan. Masya Allah, luar biasa nih. Lengkap banget gitu. Lautan ini, Masya Allah. Nah, lanjut lagi nanti Gus. Saya kembali lagi ke Gus Rif nanti. Saya ke Kang Odi lagi. Kang Odi, Kang Odi tadi menarik banget tuh bahasannya tentang proses tadi ya. Orang yang over gitu ya, sampai orang yang akhirnya pada konteks yang akhirnya jatuh kepada intinya ketika dia menyandarkan keberhasilan itu pada dirinya, maka dia dapat konsekuensi dua tadi. Iya. Kalau sukses itu berdasarkan merasa itu dirinya dan akhirnya menjadi Tuhan-Tuhan kecil tadi. Kalau nggak saya, kalau nggak gue gitu ya. Nah, begitupun kalau dia gagal, akhirnya dia nyalahin orang lain. Makanya kita sandarkan kembali lagi kepada semua ini bukan karena kita, tapi karena ada yang maha mengatur tadi. Super sekali. Nah, jadi Kang Odi ini menarik di dunia umum nih, dunia human resource ya. Hari ini orang kan menyandarkan kepada kompetensi, ukuran kompetensi orang ketika proses rekrutmen juga begitu nih. Ini kembali ke proses bisnis ya. Rekrutmen orang ukurannya orang ini hebat, nah, ada prestasinya, ada indeksnya segala macam ya, nggak panjang lebar lah, intinya punya ada ukuran. Begitupun dalam proses hari ini orang banyak di PHK pun akhirnya orang-orang yang yang nggak punya kompetensi atau ukuran-ukuran tadi akhirnya lebih dulu disingkirkan. Nah, pada konteks ini saya mau lanjut lagi, ini menarik. Jarang kita berpikir orang-orang ikhlas. Itu dia. Nah, orang-orang ikhlas di perusahaan kita siapa aja nih? Orang-orang yang punya magnet nanti kita dapat apa namanya? Kalau bahasa umumnya dapat curahan apa namanya? Curahan rahmat dari Allah nih agar perusahaan ini lebih ditolong Allah ketimbang nggak ditolong Allah nih. Akhirnya kita lebih kalau ukuran manusia kan dari ngeliat nih orang kayaknya potensi udah nggak bagus lah, buang atau yang kita rekrut tadi orang-orang yang ukuran bagus tadi. Nah, pada konteks hari ini apa yang perlu disampaikan nih pada fenomena apa namanya krisis saat ini nih untuk pelaku usaha maupun pelaku bisnis pada konteks pemakaian orang. Nah ini penting nih. Karena banyak yang nungguin nih. Iya. Nah, ini kan sekarang ini banyak sekali kantor-kantor perusahaan-perusahaan yang menerapkan sistem WFH ya. Ya. Otomatis WFH itu kadang untuk controllingnya itu nggak bisa secara langsung. Ya. Nah maka seseorang itu ketika dia memang pertama itu tadi ada willingness di situ, yang di wilayah power tadi, neutrality, willingness, niat, spiritual motive. Nah di dalam dirinya ada niat spiritual, maka yang dia menjadi atasannya itu bukan lagi manusia, akan tetapi atasannya itu langsung Tuhan, langsung Allah. Nah ketika atasannya manusianya nggak ada, dia itu kurang ikhlas. Maka ada namanya integritas. Integrity is doing the right thing even no one is watching. Nah integritas itu kan melakukan hal yang tepat meskipun nggak ada orang yang melihat. Betul. Nah begitu. Nah kenapa? Karena atasannya dia, nah itu bukan manusia lagi tapi Allah. Maka proses rekrutmen ini ketika seseorang ini sudah spiritual motif, maka dia akan menjadi ikhlas yang tadi itu. Nah lalu yang selanjutnya, jadi memang kalau saya belajar dari Ustaz Abdul Latif, dari guru saya, nah itu bahwa kan semua amal itu tergantung niatnya. Betul. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Dikoreksi kalau salah. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi wa hijratuhu
Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw ila mar'atin yankihuha fa hijratuhu ala ma hajara ilaih, kan gitu. Nah, jadi ada kisahnya tuh. Ada kisahnya seseorang, ada 3 orang, 3 hamba Allah, sahabat yang hijrah pas Nabi hijrah. Nah, sahabat yang pertama ini pas ditanya, "Engkau hijrah kenapa?" "Ya, aku hijrah karena Allah dan Rasulnya memerintahkan." Maka dia mendapatkan pahala itu. Tapi ada yang hijrah, ada namanya seorang pemuda, itu ada dia tergila-gila sama seorang wanita, namanya Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ini Ummu Qais salah. Ummu Qais ini itu cuantik pol. Wah, jadi kalau saya datang ke Bojonegoro, Pak, kalau orang kaya itu biasa aja. Tapi kalau orang udah kaya banget gitu. Nah, ini orang ini cuantik pol. Cuantik banget. Ummu Qais ini dia hijrah dari Mekah ke Yathrib. Waktu itu namanya Yathrib. Ya. Nah, karena di sana Madinah itu gagah-gagah, dia minder. Waduh, kalau nggak ditemenin nih, saya bisa kehilangan kesempatan. Maka saya hijrah. Au ilam ro'atin yankihuha tadi. Maka hijrahnya itu karena wanita. Nah, karena pasangan. Oh, karena di sana ada Ummu Qais, maka saya hijrah. Lihat ya. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, engkau kenapa hijrah? Wah, di Yathrib itu lahannya itu prospektif. Wah, di sana itu luar biasa, bakal menguntungkan. Ya udah, pas banget nih Rasul nyuruh hijrah. Saya hijrah aja. Nah, kita lihat dari ketiga hal ini, mereka semuanya sama-sama menempuh jarak yang sama. Sama-sama capeknya, panasnya juga sama, laparnya sama, hausnya sama, semuanya sama. Apa yang membedakan di sisi Allah? Itu niatnya. Niat yang pertama karena Allah, yang kedua karena wanita, yang ketiga karena dunia. Maka di dalam pekerjaan juga ini kita cermati niat kita. Nah, kalau niat kita itu memang karena Allah dan Rasulnya, maka siap-siap ditolong oleh Allah dan Rasulnya, kan niatnya karena Allah. Nah, jadi seperti itu. Ada dan yang kedua, etos kerja. Nah, etos kerja pun tinggi. Ini salah satu analogi saja saya bercerita. Jadi ada seorang penjaga palang pintu kereta api. Nah, penjaga palang pintu kereta api itu yang pertama dia bekerja itu biasa aja. Pas ditanya, kenapa engkau jadi penjaga palang pintu kereta api? Ya, saya sih lulusan SMP. Saya nggak bisa yang lain. Saya ngelamar ditolak. Dapatnya di sini. Ya udah deh, di sini kerjanya gitu. Maka dia itu menjalani hidup. Jadi ada tipikal orang itu yang pertama menjalani hidup. Lalu ada tipikal orang yang kedua. Yang kedua itu pas ditanya, kenapa engkau menjadi penjaga palang pintu kereta api? Loh, jangan salah. Ini adalah pekerjaan yang paling strategis. Cuman buka tutup pintu doang kok bilangnya strategis. Oh, jangan salah. Ini dibalik menjaga pintu kereta api ini berapa banyak ratusan orang yang terselamatkan setiap harinya. Betul. Maka di balik mereka itu ada keluarganya, ada anak istrinya yang harus mereka nafkahi. Ya kan, ada barangkali direktur, barangkali presiden pas lewat ke situ. Nah, maka di saat seperti itu, ini adalah pekerjaan yang paling strategis, saya menyelamatkan banyak nyawa. Nah, maka yang pertama tadi niatnya karena apa? Yang pertama itu kan karena nggak ada pekerjaan lain, terimanya di situ. Kerjanya etos kerjanya rendah. Maka ketika pas ada kereta dari Sunda, neng kereta Sunda. Neng. Neng, ya kan? Nah, kereta dari Sunda datang. Mbak. Nah, jadi kereta dari Sunda datang. Ini etos kerja berbeda. Lihat ya, sama-sama penjaga palang pintu kereta api. Yang pertama, dia lagi makan. Ini makan ya. Makan panembok. Lagi makan sama nasi, sama telur, kacang, tanah. Ya kan? Telur, kacang dan tanah. Tanah dimakan. Coba sekali. Sama tambah kurang satu jengkol. Nah, pas lagi enak-enaknya nembok nih, enak-enaknya makan, ada kereta dari Sunda, neng. Nah, ini ciri-cirinya nih. Kalaunya udah nah, ini ciri-ciri orang yang kurang bersyukur. Kenapa? Karena dia etos kerjanya rendah, dia merasa bahwa kerjaan gini lagi enak-enaknya makan, ada kereta. Akhirnya apa? Dilempar dengan penuh keluhannya, tuh kan jadi kotor lagi. Lo lihat yang pertama, etos kerjanya jadi berubah. Tapi yang kedua,
Ujon jajan. Wah, itu kereta dari Jawa ya. Nah, datanglah itu kereta. Butet. Pas klaksonnya butet. Nah ya, pas datang kereta. Bisa aja datang kereta dari Jawa. Yang kedua, penjaga palang pintu kereta api yang kedua, dia langsung bilang, alhamdulillah, inilah pekerjaan perang strategis, saatnya saya menolong banyak nyawa. Maka dia lagi makan pun, alhamdulillah, dia cuci tangannya. Dia bismillah, ya Allah, niat hamba untuk menyelamatkan banyak nyawa. Lihat, kalau kata Ustaz Latif tadi itu start from benefit. Jadi benefit dulu, manfaat dulu. Akhirnya apa? Pas sudah selesai, alhamdulillah ya Allah, mereka selamat dalam mereka menyeberang dalam keadaan selamat. Lihat, yang pertama dan yang kedua sama-sama pekerjaannya sebagai penjaga pintu kereta api. Sama-sama bekerjanya. Akan tetapi yang pertama niatnya, karena nggak ada lagi ya pekerjaan yang lain. Yang kedua niatnya bahwa start from benefit, niat lillahi ta'ala, maka ujung-ujungnya etos kerjanya tinggi, nggak ada yang ngawasin, tapi tetap gitu dia bekerja dengan integritas dan ikhlas yang tadi. Super Sekali. Nah ini luar biasa. Sambung dikit Kang Odi. Kalau di sebuah organisasi lah ya, di sebuah perusahaan, kan hal-hal gini nih yang sulit diukur ya. Dalam konteks pendataan atau pengukuran SDM yang ada di sebuah organisasi. Nah gimana nih? Kalau sebenarnya kan kita butuh nih orang yang begini nih. Betul. Bukan berarti tapi nggak punya kompetensi. Itu kompetensinya benar tuh. Kompetensinya dia tepat waktu, juga amanah ya. Terus dia juga profesional, untuk pintunya nggak asal-asalan gitu kan. Nah tapi ngukur ikhlasnya ini gimana nih? Pengalaman nggak ada? Bagaimana kita ngukur orang-orang yang kompetensi pasti, yang punya kemampuan, tapi juga sekaligus ikhlas tadi. Iya, jadi ini adalah sebetulnya materi yang yang sudah disampaikan kurang lebih ke 75 angkatan di Telkom. Luar biasa. Yang mana master trainernya itu Ustaz Abdul Latif sendiri nih. Perlu gitu kita kembangkan lagi. Perlu dikembangkan. Saya juga salah satu di antaranya inilah anak buahnya beliau lah gitu ya. Nah, jadi kalau waktu itu ada yang memang juga karena aspek spiritual ini kan intangible ya. Iya. Sulit untuk diukur secara sulit untuk dilihat gitu. Nah akan tetapi ini ada satu perusahaan, boleh nyebut nama itu atau boleh ya. Masalah. Nah perusahaan Telkom itu, perusahaan Telkom itu ada sebelumnya ada pelatihan yang sebelumnya. Lalu mereka bertanya, waktu itu kami tergabung dalam sebuah pelatihan namanya Radix Training. Nah Radix Training itu ditanya sama Telkom, ini kalau pelatihan motivasi ini kami sudah biasa. Ini pelatihan kalau spiritualitasan kami sudah ada. Nah lalu apa yang menjadi berbeda ini Radix ini sendiri gitu. Kenapa? Karena banyak sekali di antara kami yang setelah 1 minggu udah ikut pelatihan itu kembali ke laptop. Obat biusnya udah mulai habis. Ya kan? Nah lalu apa nih menjadi kelebihan? Nah maka yang Radix tawarkan waktu itu melalui Pak Kiai Wahidin dan Ustaz Abdul Latif ini adalah bahwa teman-teman Telkom ini diajak untuk spiritualitasnya ke Allah langsung. Jadi diajarkan untuk self talk. Kan self talk itu itu akan menghasilkan self image. Kalau dalam bahasa hipnoterapi, jadi citra diri. Dari citra diri ada namanya belief system. Belief system menjadi karakter menjadi culture menjadi civilization. Kan gitu runutannya. Nah, maka di saat seperti itu mereka Telkom ini mereka bertanya hal yang sama. Ini kan spiritualitas nih, intangible. Gimana cara ngukurnya? Nah, kami bilang waktu itu, ya silahkan diukur dengan KPI Anda dengan sistem yang seperti ini. Sampai waktu itu datang ada namanya Profesor Takeshi Kimura dari Tsukuba University. Mereka datang dan di akhir itu kami pelatihannya 5 hari 4 malam. Itu dari jam 3 pagi sampai 11 malam. Selama 5 hari 4 malam. Nah di pelatihan itu setelah selesai ada banyak hal itu yang diukur. Ada satisfactory, ada impactnya seperti apa. Lalu setelah itu diuji coba selama 1 tahun waktu itu, yang menempatkan waktu itu Pak Arif Yahya itu diangkat menjadi Menteri Pariwisata ya. Nah ternyata Telkom dianggap berhasil karena etos kerjanya itu meningkat. Luar biasa. Nah artinya dari mana ukurannya? Jadi dari spiritualitas itu ternyata di saat diukur melalui kacamata KPI itu malah menumbuhkan itu performance ya. Menumbuhkan performance. Karena Tuhan atasan mereka langsung ke Allah. Betul. Etos kerja tinggi. Betul. Jadi kalau misalnya seseorang kan gini ya, ada yang namanya itu
disiplin. Ya. Disiplin itu adalah high skill yang doesn't require talent. Ya. High skill yang tidak memerlukan bakat. Tidak perlu gitu. bakat, betul. Nah, seseorang di saat disiplin terhadap dirinya sendiri, pekerjaannya, maka cenderung itu benar kerjanya. Ya. Karena dia terbiasa disiplin. Nah, disiplin itu yang mengawali apa? Spiritualitas. Malu dia. Nah, kalau misalkan dia curang dalam hal waktu, malu, aduh saya korupsi nih sama Allah. Wah, nah, yang saya dapetin ini halal nggak nih? Betul. Jangan-jangan dari angka 10 juta ini per bulan, ada 1 juta yang saya korupsi di situ. Korupsi waktu. Ya kan, saya lalai di situ. Maka seseorang yang ke Allah langsung disiplin, maka dia kerjanya itu luar biasa. Salah satu yang menjadi inspirasi dari saya pribadi itu ada namanya Pak Hotman Zainal Arifin. Nah, beliau dari awalnya office boy, itu karena kinerjanya itu luar biasa, etos kerjanya luar biasa. Karena apa? Karena niatnya sudah spiritual di awal. Dia polanya cuma 2, dia 2B. Nah, ini barangkali buat teman-teman sahabat iGrowth. 2B itu apa? B yang pertama adalah bantu. B yang kedua adalah belajar. Karena dia niatnya benefit, dia nggak melihat kawan kanan kiri siapa, persaingan seperti apa, kompetisi seperti apa. Yang dia lakukan adalah dia bantu dan dia belajar. Maka satu ketika dia lagi jadi office boy, ngelihat ada karyawan lagi mesin fotokopi nih, lagi fotokopi, ngelihat ini mesin yang baru, saya nggak pernah tahu nih. Niat saya bantu. Betul. Bro, mau nggak gua bantuin? Betul. Emang kamu bisa? Betul. Bisa kalau diajarin. Bantu belajar. Maka setelah dia belajar, akhirnya dia bisa bantu. Karyawannya langsung merasa wah terbantu nih. Ada satu karyawan yang lain lagi nyetempel, waktunya 2 jam. Bro, mau saya bantu nggak? Emang kamu bisa? Kalau diajarin bisa. Akhirnya dia apa? Stempel tuh selama 2 jam sambil mempelajari. Pas dibuka ada lembar ORTGS ini artinya apa? OLLG ini artinya apa di sebuah bank. Nah, akhirnya apa? Dia direkomendasikan sama karyawan lain. Wah, ini kerjanya bagus banget. Oke, coba dites. Masuk ke sebuah training. Dia masuk, dites dan bisa. Akhirnya apa? Naik tuh level tuh. Nah, jadi seorang karyawan. Pas lagi jadi karyawan, dia konsepnya masih 2B. Ke supervisornya. Bos, mau saya bantu nggak? Ini kayaknya lagi pusing nih. Boleh. Emang kamu bisa? Bisa bos kalau diajarin. Jadi belajar ya. Belajar terus. Akhirnya apa? Direkomendasikan jadi supervisor, ke manajer lagi gitu sama. Akhirnya apa? Karena konsepnya benefit, konsepnya itu membantu, maka dengan sendirinya ada impact tersendiri bagi dirinya. Ada kelesatan karir yang dia menjadi salah satu satu-satunya orang di situ di Citibank yang berkarir dari office boy menjadi tingkat tertinggi itu vice president. Luar biasa. Itu. Oke, jadi dapat rumusan yang saat ini. Jadi berpikirlah kita setiap hari, Gus, ya, Ustadz, Kang Odi, sehari ini kita udah bantu berapa orang? Dan itu kayaknya berbanding lurus sama Allah kasih sukses kita berapa tingkat. Betul. Jadi dengan pengalaman tadi itu Kang Odi cerita, jadi selagi kita ada nih sekarang, kita harus evaluasi hari ini kita udah bantu siapa. Betul. Udah bantu siapa. Nah, oke, ini menarik. Lanjut, Ustadz, dari statement tadi. Nah, kita bicara prosesnya nih, Ustadz, untuk mendapatkan kesadaran spiritual ini. Jangan hanya orang hari ini kan semuanya serba hal yang ada di depan mata nih. Ya peluang, ya modal, ya apalah gitu. Ya macam-macam lah. Intinya tanpa mikirin sebenarnya yang paling menjadi penentu tadi tuh masalah apakah yang di langit ini ridho gitu, Allah itu ridho. Nah, ini penting nih. Nah, prosesnya penyadaran ini kepada teman-teman kayak gimana nih, Ustaz? Jadi begini, penyakit itu obatnya, dosisnya tergantung tingkat sakitnya ya. Nah, kalau pusing biasa ya logo yang hijau udah cukup. Itu buat anak-anak. Kalau pusingnya buat dewasa logonya biru. Pusingnya banget, katakan lagi itu merah, ada K-nya harus resep dokter. Maka begitu pula spiritualitas. Kalau kita sakitnya biasa aja ya cukup obat biasa. Tapi kalau sakitnya yang parah, udah buta, udah dikasih apa-apa, mau lo kagak bisa ngelihat juga, ini mesti obatnya obat yang dosis tinggi nih. Wah, paten. Masalahnya kenapa kita zikir kepada Allah, lo kok nggak sembuh-sembuh juga di penyakit? Penyakit buta, penyakit tuli, kan ada tuh yang buta mata hatinya. Jeng jeng jeng. Ini nih, mesti ini penggemar Ebit GAD.
Nah, yang tuli kesombongannya, gitu kan? Iya. Itu manajernya tuh dulu. Yo, Lihat tuh. Umairah. Michael Lansturok, Umairah dulu sowan sama beliau tuh. Widih. Nah, Mas Gusrip ya. Sampai mana tadi kita? Sampai jeng-jeng-jeng. Jeng. Nah, obat. Oke. Sampai levelnya. Level. Nah, kalau penyakitnya parah, obatnya harus zikir yang afdol. Apa itu zikir yang afdol? Enggak ada lain kecuali la ilaha illallah. Nabi Musa bertanya, "Ya Allah, alimni syai'an adzkuruka bihi wa ad'uka bihi." Ya Allah, ajarkan aku satu hal, dengan itu aku berdoa, dengan itu aku berzikir. Kata Allah, "Qul la ilaha illallah." Ucapkan la ilaha illallah. Kata Nabi Musa, "Kullu ibadika yaqulu hadza." Semua juga mengucapkan, "Ya Allah." Allah menjawab lagi, "Qul la ilaha illallah." Iya, kurang plong, kurang jongjon. Lalu akhirnya Nabi Musa minta lagi, "Khussani bisyai'in, innama uridu an takhussani bisyai'in." Khususkan aku dengan sesuatu yang khusus aku ya Allah. Akhirnya Allah jawab, "Wahai Musa, seandainya langit 7 lapis ditambah bumi 7 lapis ditimbang dengan la ilaha illallah, masih lebih berat la ilaha illallah." Udah top markotop, udah. Udah nggak ada lagi dah. Nah, jadi yang pertama yang tadi ditanyakan bagaimana prosesnya. Pertama, kalau kita penyakitnya biasa ya oke, zikir-zikir biasa masih cukup lah. Tapi kalau zikir biasa masih belum tembus juga, itu mesti afdolul zikri dikuatkan, la ilaha illallah. Nah, lalu secara singkat, emang ngaruh spiritualitas la ilaha illallah dengan bisnis kita? Yang pertama ya. Betul itu. Kalau kita udah zikir, udah bener nih, udah tembus, udah nyambung kepada Allah, udah connected. Nah, udah connected. Yang pertama kita akan fresh. Kalau fresh, tenang. Di dalam surah Ar-Ra'd ayat 28, "Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub." Hanya dengan zikir kepada Allah qalbu tentram. Ini ceritanya udah zikir ya. Zikirnya udah bener nih, tentram. Kalau udah tentram, dia akan mudah melihat peluang bisnis. Orang kalau stres nggak gampang ngelihat peluang bisnis. Betul. Tapi orang-orang yang bangkit adalah orang-orang yang dengan ketentraman melihat lika-liku tantangan dan dia pandang dengan ketentraman, dia akan bisa bangkit. Betul. Maka setelah Iqra, setelah Al-Qalam, setelah baca, setelah tulis, apalagi ya ayyuhal muddatsir, ya ayyuhal muzammil, kum, bangkit ente dari selimut ente, dari zona nyaman ente, bangkit ente. Siapa yang bisa bangkit? Orang yang bisa bangkit adalah orang yang kalbunya tentram dan dia melihat lika-liku challenge yang luar biasa, tapi dia tetap memandang dengan pandangan ketentraman. Akhirnya lika-liku yang ada justru jadi peluang bisnis. Betul. Nah, ini yang pertama kalau jiwanya tentram. Yang kedua, manfaat zikir. Dia akan reorientating. Jadi ketika dia ini mulai orientasinya salah, gue nggak apa-apa dah, nggak mulia, yang penting untungnya banyak. Ini A dan B pilihannya. Yang A manfaatnya banyak, orang seneng, tapi untungnya dikit gitu ya. Yang B untungnya dikit, bahkan rada-rada haram. Rada-rada haram. Tapi untungnya gede gitu ya. Jilat sana jilat sini gitu. Nah, akhirnya dia reorientating, la ilaha illallah, la maksuda illallah, tiada yang dituju kecuali Allah. Orientasinya akhirnya bener lagi. Nah, yang ketiga, sambil tadi menjawab yang tadi, apa tanda-tanda keikhlasan ini? Orang ikhlas ini syukur ya. Dia akan mudah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lagi-lagi apa kaitannya dengan zikir? Orang yang bisa bersyukur adalah orang yang tentram batinnya. Jadi kalau Anda nggak tentram gitu, ini susah untuk bersyukur. Tapi kalau tentram, ini gampang untuk bersyukur. Lalu yang ke berikutnya. Nah, ini udah banyak soalnya. Ke berikutnya aja dah. Gak apa-apa. Simpulin sendiri aja. Yang ke 5 katakanlah. Di dalam sebuah hadis Rasul bersabda, "Man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi." Siapa yang memusuhi waliku, aku umumkan perang kepadanya. Nah, ini bahaya nih. Maka membenci ulama zaman sekarang nih, ulah nyalahkan, ulah ngewa ke ulah mana sejaman begitu ya. Bahasa Jermannya kan begitu ya, Jangan membenci ulama sejaman. Kenapa? Karena bisa jadi ulama yang kita benci itu dengan nahi mungkarnya, bisa jadi dia udah wali. Kita benci dia, Allah benci ke kita. Nah, tapi apa hadis berikutnya? Orang mendekatkan diri kepadaku dengan fardu. Habis itu dia enggak berhenti, dia terus mendekatkan diri dengan an-nawafil hatta uhibbahu. Dia terus melaksanakan sunnah taqarrub ilallah, sehingga ketika aku sudah mencintainya, aku menjadi tangannya,
aku menjadi matanya, aku menjadi telinganya, aku yang menjadi kakinya. Maksudnya bagaimana nih? Orang begini udah penuh berkah. Iya. Dia megang sesuatu, dia jadi yang tadi katanya bertangan dingin ya. Dia melihat sesuatu penuh keberkahan. Kenapa? Dia udah dekat dengan Allah. Jadi Allah udah membantu dia kalau posisinya begitu. Iya. Apa namanya? Fa in sa'alani la u'tiyannahu, ketika dia minta kepadaku pasti aku beri, kata Allah. Karena apa? Udah dekat. Nah, maka jangan remehkan ibadah, zikir di dalam bekerja maupun berbisnis. Maka terakhir ingin saya sampaikan di dalam surah Al-Munafiqun ayat 9 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan sampai bisnis kamu, urusan keluargamu sampai kamu lupa dari zikir kepada Allah. Siapa yang berbuat itu gara-gara bisnis sampai lupa zikir, itu orang-orang khosir, orang-orang rugi. Nah, kenapa demikian? Karena justru kuncinya itu ada di zikirnya itu. Zikir membuat kita tetap fresh sehingga kita bisa melihat peluang bisnis. Zikir membuat kita terorientasi kembali, membuat kita tentram, membuat kita bersyukur, dan zikir membuat pertolongan Allah turun kepada kita. Tuh, maka bisnis silakan, berumah tangga silakan, tapi jangan lupa zikir. Nah, ya. Lupa nyari duit, keenakan zikir masih asik kayaknya. Lupa nyari duit, keenakan zikir, gitu ya. Wah, ini juga nih. Ya, kadang sedikit apa namanya pertanyaan muncul nih ya dari umum misalnya. Kadang kan kita harus menyeimbangkan antara ikhtiar dan juga apa namanya harapan. Iya. Harapan maksudnya kita gantungkan kepada yang Maha Mengatur, Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, pada konsep tawazun ini atau keseimbangan ini kan juga perlu, Ustaz. Iya. Nah, tetapi ini yang paling sulit justru. Betul. Mau menyeimbangkan antara ikhtiarnya, lalu tadi tuh prime time doa, prime time zikir, prime time sedekah, ya kan, prime time amaliah yang lain lah. Iya. Nah, agar ini mancing kesuksesan tadi. Dan Betul. sukses di sendiri juga di sini bukan berarti harus tadi ya. Betul. Harus Ukurannya. menumpuk kapitalisasi harta yang bertumpuk-tumpuk, itu yang dianggap sukses. Iya, betul. Definisi suksesnya juga harus dibenerin juga. Betul. Nah, ini gimana, Sat? Nyambung sedikit. Iya, jadi Konsep tawazun dan tadi itu. ya, yang pertama suksesnya udah kita perbaiki dulu ya. Mindsetnya udah benar bahwa sukses itu nanti di surga. La aisha illa aisyul akhirah. Sukses hakiki itu di surga. Iya. Di dunia ini semu belum tentu sukses. Nah, jadi yang terbaik sebagaimana kata tadi apa namanya Rumi, yang terbaik adalah orang satu dengan yang lain beda-beda ya. Maka setelah kita setting niat, udah penuh kemuliaan, kita menggantungkan Allahus Somad, Allah lah tempat bergantung, kita sudah serahkan segala sesuatu kepada Allah, lalu kita ikhtiar. Maka ikhtiar itu pun sebenarnya tidak lepas dari doa. Jadi tawakal iku piye. Piye itu bagaimana? Piye itu bagaimana ya? Piye itu. Piye itu bagaimana? Piye. Jadi harus terdiri dari pertama, nanti mohon dikoreksi ya dia kalau tawakal iku piye. Jadi yang pertama kita ingat kepada Allah. Ingat kepada Allah ketika kita berikhtiar, ya Allah, aku ikhtiar ini adalah dalam rangka ibadah kepadamu ya Allah. Ketika dagang, katakanlah begitu, ada customer, ya Allah, customer itu engkau datangkan ya Allah. Jadi kita pandangannya itu selalu pandangan konektivitas. Ada orang datang, apa ini rahasia kok dia datang. Lalu kita totonya dagang di sini kok diusir. Oh, diusir, apa rahasianya diusir. Kita ngontrak di sini kok gagal money, apa rahasianya. Dalam menjalani proses bisnis dan kerja selalu kita tanya kepada Allah, ya Allah, apa pesan yang ingin kau sampaikan ya Allah, apa pesan yang ingin kau sampaikan, kenapa aku begini ya Allah, kenapa aku ditawari peluang bisnis ini, termasuk peluang bisnis yang nitrogen itu juga bingung itu saya juga tuh. Lo kok ditawari ke saya miskin, saya bukan pengusaha, lo kok ditawarin gitu ya. Saya juga bingung tuh. Tapi ya Allah, apa rahasia yang engkau sampaikan ya Allah, kok aku yang ditawari, aku juga nggak akrab juga sama yang nawari, apa rahasianya? Oh ya udahlah, Bismillah, jalani dulu aja. Ternyata ada sekian ratus orang yang bergantung ternyata. Nah, jadi ketika kita memulai starting bisnis, start from benefit. Saat itu ketika saya ditawari, gimana kita mulai? Oke deh, yang penting
dia dapat pekerjaan dalam keadaan dia nggak punya pekerjaan, yang penting dia dapat pekerjaan, rekrut banyak orang, orang bisa makan, itu start from benefit. Cakep. Dan di dalam hadis Rasul bersabda, wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhihi. Allah akan menolong kita selama kita nolong orang lain. Jadi kalau kita tidak ingin mendapat pertolongan Allah, nggak usah nolong orang lain, nggak usah capek. Tapi kalau kita ingin mendapatkan pertolongan Allah, tolong dulu orang lain. Insya Allah Allah akan tolong kita. Masya Allah, cakep. Luar biasa, dahsyat. Wannabe. Super sekali. Waduh, luar biasa lengkap nih. Gus Rip, menarik lagi nih, nyambung terus dan kayaknya TikToknya cakep nih. Ngeri. Bukan TikTok ya, Toktek. Kalau TikTok merek. Kita udah melakukan segala hal ikhtiar langit. Nah, perlu juga kita punya trik nih, ngelihat kesempatan. Nah, kembali ke senior nih, ngelihat kesempatannya udah bukan lagi pakai mata ini ya, mata zohir, tapi basiroh. Masih basiroh, tapi bukan mata kaki. Udah mata dah. Kira-kira ini yang harus saya jalanin nih. Udah kepikiran nih, bukan hanya dari penglihatan secara peluang ya, tetapi ini kelihatan yang mungkin saya akan jalankan tadi, kembali kepada keberkahan bisnis tadi. Gimana triknya? Tipsnya yang selama ini dilakukan untuk melihat kesempatan. Belajar dari Dapur Leha Jakarta. Luar biasa. Belajar dari Dapur Lehanya nih. Luar biasa. Iya, begitulah Bang Wannabe ya. Jadi punya ini baru nih. Justru itu kuat itu. Icon lagi. Wannabe. Jadi semua sudah mafhum bahwa kita ini sekarang ada di era pandemi ini. Ya. Semua sudah mengetahui bahwa our brand is crisis. Wah, pokoknya crisis gitu kan. Ya udah emang begitu adanya, semua juga ini global gitu kan. Tapi ya tadi ujung-ujungnya itu, kalau kita sudah punya satu center point, sudah punya segala tools ya. Artinya ingat bahwa kita itu tidak berharap kepada manusia, kan? Banyak kecewa, gitu kan? Banyak di PHK, banyak yang segala macam. Inti dari Ustadz Latif itu yarjullah ya, hanya berharap kepada Allah, gitu kan? Kita ini hanya pion-pion saja, gitu kan? Jadi peluang-peluang itu akan muncul tanpa kita sadari juga. Kadang-kadang kita nggak mikir ke situ, tiba-tiba ceruk aja gitu kan? Nah ini ada satu kisah yang menarik. Suatu hari saya punya program karena our brand is crisis nih. Jadi ya semua tidak ada jual beli, semua trading, semua apapun juga drop. Mau dibilang online pun juga sama. Saya survei ke beberapa tempat, apalagi saya lagi di bisnis restoran. Itu namanya GoFood itu juga drop hampir 70-60% semua. Yang tadinya 500 misalnya dari online, itu bisa tinggal 100.000, 40.000 malahan. Itu dahsyatnya tuh ya, dampak dari krisis ini. Nah, yang saya alami itu di dalam krisis itu ya salah satunya itu tergeraklah gitu kan. Sebenarnya bukan kita yang menggerakkan, Allah lah kita yakin. Karena konsepnya itu sebenarnya bukan sederhana ya. Kalau udah sampai ya, saya juga belum nyampe, cuma lagi belajar. Setelah merenungi semua kejadian-kejadian dalam kehidupan, tuh, kalau kita sudah disuruhnya, kuncinya disuruhnya nih. Enggak, Gus, kamu sekarang lakon lu, Dapur Leha Jakarta urusin kuliner. Udah saya sadari dulu, di mana saya berada. Dulu saya bisa latar belakang di kantor, pernah jadi orang sukses misalnya gitu kan, dalam segi manajer, marketing di 2 perusahaan besar internasional. Saya pernah bekerja di Inggris, maksudnya bukan di Inggris, kerja di sana. Perusahaan Inggris, perusahaan Amerika, gitu kan, perusahaan lokal. Jadi saya pernah kerja di sana. Walaupun bahasa Inggris saya sebenarnya nggak pernah belajar bahasa Inggris, gitu kan, cap-cip aja, berani aja, gitu kan. Ya syukur-syukur bolehnya yes juga, gitu kan. Jadi itu. Jadi ketika kita sudah tahu sadar bahwa kita ini sedang disuruhnya lakon kita sekarang ini di mana Dapur Leha Jakarta, ya udah saya syukuri aja, jalanin aja. Jalanin, itu disuruhnya, yakin bahwa kita sedang punya peran disuruhnya kerja di situ. Berkaryalah di situ. Intinya di karya gitu kan. Setelah kita resapi
Kemudian kedua, kita yakin bahwa kita akan diperjalankannya. Setelah disuruhnya Gus di sana, saya yakin yang kedua akan diperjalankannya. Kemana? Yang tadi let it flow, ngalir, tentu dengan segala perhitungan dan segala macam review dan analisa apa semua. Itu mah proses gitu kan, belajar. Dari situlah kita yakin kalau Allah yang sudah perjalankan kita kemanapun, dimanapun, kita yakin bahwa Allah akan fasilitasi dengan rizkinya. Ini yang penting, rizkinya itu, gitu kan, min haitsu la yahtasib, ya. Jadi tanpa hisab kita mah serba kurang. Gitu contohnya kan. 2000 paket gitu ya. Masya Allah. Nah itu salah satu uniknya ketika kita dalam krisis itu. Waduh, ini semua dine-in kita offline lagi macet ini. Ya Allah, kemana? Muncullah gitu kan. Ide-ide dari teman-teman tim. Kita buatlah. Mungkin saatnya kita ini sedekah gitu kan. Sedekah kita khairun nas anfa'uhum linas, konsepnya gitu. Kita berbuat banyak aja dulu dengan yang kita amanahin. DLJ Dapur Reha yang sekarang ini adalah amanah kita tempatnya, bukan cari kekayaan dunia gitu kan. Kita ingin jadi orang yang bermanfaat, apalagi di usia senja saya ini 61 secara ini muda tuh, pengennya tadi soalnya 17 pengennya asik aja pensiun gitu kan, ibadah mana masjid gitu kan. Ternyata tidak mesti begitu juga, gitu kan. Usia boleh tua tapi semangat harus tetap muda. Harus ibadah dengan kreatif, bukan hanya ibadah ritual saja gitu kan. Tetap dua-duanya, ritual dan action, ritual dan output. Setelah kita punya outcome, outputnya apa nih buat khairunas ini? Karena karyanya lah DLJ gitu kan, dengan didukung oleh teamwork yang baik semuanya. Karena kita nggak bisa sukses sendiri. Kita harus bisa bekerja sama dengan channeling kita, dengan apa termasuk dengan Pak Ustadz Latif. Jadi kalau kita sudah difasilitasi rezekinya, pasti kita akan dilindungi oleh keperkasaannya. The stories ketika kita buat Jumber ini adalah saya juga kaget. Tadinya bisa mau nggak dalam krisis gini, udah bismillah gitu kan. Kita buat, kita juga sedekah dari harga normal price misalnya 22.000 kita potong jadi 17, itu sudah hampir kita buat diskon sekitar 35% gitu kan. Ya udah kita juga sedekah, tenaga nggak dibayar. Tidak, saya juga tidak digaji, Pak. Semua tim-tim kita itu tidak digaji gitu. Pokoknya kita bagaimana deh bahwa di era sekarang dengan segala kesulitan ini, saya yakin masih banyak di luar sana orang yang dermawan. Masih banyak orang yang punya duit, kan? Saatnya berbagi sekarang ini. Yang punya duit, yang diberikan kelebihan rezeki oleh Allah, ingat-ingat itu hanya titipan kan. Berbagilah di saat sekarang ini. Jadi saya menawarkan konsep, ayo sama-sama yuk, istilahnya kita buat kenduri lah gitu kan. Kenduri sedekah. Bukan hanya sekedar sedekah, kenduri sedekah. Ya seperti orang pesan saya aja catering, karena kita memang bisnis di catering, bukan di catering ya, di kuliner. Ya udah Ji, gue pengen sedekah nih. Ente kan punya bisnisnya, lu masakin deh. Gue buat 10 nih, ya kan. Ente bagi, kita amanah, kita masak. Dan keuntungan yang bukan wah-wah, biasanya untung 100-200%, kita untung cuma 35% itu hanya untuk cash flow, untuk operasional. Jadi kita nggak kalau restoran yang asli biasa up ya, naiknya kita di standar mainnya, asal yang penting kita bisa berbagi. Nah, udah akhirnya jalanlah itu. Di suatu hari tiba-tiba salah satu teman saya tergerak tadi lah gitu kan. Pagi-pagi saya iseng, bukan iseng sebenarnya, nggak ada iseng, klik saya kirim WhatsApp informasi peer to peer, person to person, udah kenal baik. Ayo kita ini biasalah gitu kan, saya hello bla bla bla, assalamualaikum, ini ada, yuk kita mari-mari. Wah oke deh, kita buat. Saya ikutan Pak Haji katanya. Saya ikutannya untuk sekitar 10 paket gitu kan, 170 gitu kan. Harga price-nya kan 17. Dia beli 10 pack ya, oke. 10 pack saya segera transfer. Begitu di transfer
17 juta. Yang masuk 17 juta. Saya kaget. Tadi bilangnya 10 pack. Kok kalau 17 juta berarti untuk 1000 pack gitu kan. Saya bingung ini apa gitu kan. Akhirnya saya coba telepon lagi, Bu, alhamdulillah. Terima kasih Bu, tapi saya nggak duga ini kok dapatnya. Ibu, berkah bener Ibu, ini udah donasi sekitar 1000 pack ini. Kaget dia juga. Kaget. Ibu transfer, coba cek berapa. Dia cek buru-buru. Wah, iya Pak Gusti, itu 1000 pack. Wih, nolnya. Pantesan saldo saya tinggal 200.000. 200.000. Ini gimana? Dia panik gitu. Tenang Bu, tenang Bu. Justru saya itu bersyukur Bu, karena gak ada kebetulan, saya bilang. Saya akan kembalikan uang Ibu. Segera katanya saya kembalikan. Saya suruh bendahara segera kembalikan. Doakan kami Bu, moga-moga itu pertanda stempel dari langit bahwa saya akan dapat job 17 juta gitu kan. Ibunya langsung bener. Insya Allah, amin, amin, amin. Kan semua gerak. Bukan kita mah banyak yang doifnya gitu. Gerak. Karena kita yakin bahwa kita disuruhnya, diperjalankannya, fasiliter rezekinya. Udah selesai urusan si ibu yang salah kirim itu selesai. Gak ada 2 hari tiba-tiba order 1000 pack, benar kejadiannya. Senilai ibu yang lain. Entah dari mana. 17.000 kali 1000 pack 17 juta. Amanah, tapi kita lihat ini amanah. Jadi bukan di luar apa-apa. Ini adalah dalam keadaan krisis kita ngandelin cash flow susah di mana-mana. Dari mana gitu kan? Ini kita lihat dari segi inilah kenduri, masih banyak orang-orang yang punya social entrepreneurship, kedermawanan entrepreneur ini yang masih ada. Jadi masih banyak orang-orang dermawan, punya uang, masih mau dan amanah, trust lagi amanah. Ini adalah amanah semua. Harus saya bisa pegang dengan timnya. Saya tidak sendiri, ada tim-tim saya, juru masaknya yang luar biasa, Sri Kandi tanpa lelah, tanpa capek. Karena yang namanya sukses itu satu, ya jangan mengeluh capek. Kalau kita ngeluh capek, uring-uringan ngeluh, susah lah. Kalau di manajemen saya dulu kantor, manusia kardus lu katanya. Manusia kardus. Jadi rebahanlah kita. Sesaat rebahan. Ya apalagi sekarang banyak rebahan. Tapi ingat, kita harus berjuang menjadi agen perubahan tanpa lelah, tanpa capek. Kalau bisa sampai akhir hayat kita menjadi agen perubahan. Kalau agen minyak tanah banyak. Ya Allah. Syukur. Agen telur juga banyak. Begitu. Alhamdulillah luar biasa. Amin ya Allah. Kurang lebih begitu. Intinya perlunya kita memancing pintu langit untuk terbuka besar. Mungkin terbuka hari ini, tetapi belum terbuka besar. Tadi karena pintu langit juga berbanding lurus dengan dampak atau efek kita sudah bantu berapa orang. Sudah bisa memberikan dampak tadi manfaat ke beberapa orang. Nah di situ juga menyesuaikan diri pintu langit untuk terbuka. Saya lihat dari cerita Gus Rif tadi lebih ke sana ya. Oke, saya lanjut ke Kang Odi sebagai 5 menit closing nih di sisa waktu. Kang Odi lebih kepada hari ini kita kembali lagi ke tema awal high impact spiritual business ya. Bagaimana biar impactnya itu lebih high. Mungkin impactnya selama ini orang punya ya, masing-masing punya sarana spiritual masing-masing ya, sholat, duha, itu udah kayaknya udah umum tuh. Ya tahajud gitu ya, kayaknya udah semakin jadi jadi kampanye bareng deh gitu. Udah banyak deh ini punya lah. Tetapi kok impactnya ya pada konteks tertentu kok masih biasa-biasa saja. Nah, ini yang salah, apakah masang targetnya ketinggian atau daya definisi tentang keberkahan atau kesuksesan itu yang salah. Akhirnya orang merasa saya belum jadi apa-apa nih. Padahal saya udah A, sudah B, sudah C gitu ya. Tadi tuh dengan punya andalan spiritual masing-masing. Gimana Kang? 5 menit terakhir nih kita coba simpulkan dari pembicaraan kita nih. Iya, jadi setiap orang itu ada 2 kubu. Kubu yang pertama
dia seorang leaders. Nah, kubu yang kedua dia adalah followers. Ya. Apa bedanya? Itu sebetulnya simpel bedanya. Kalau leaders itu dia selalu melihat peluang di setiap masalah. Ya. Kalau followers itu selalu melihat masalah di setiap peluang. Ya. Nah, jadi kalau misalkan dia ada peluang-peluang seperti yang sekarang ini, ada yang bilang nih sekarang menuju resesi nih gitu kan. Wah, ini gimana nih sayanya nih? Maka ada kepanikan massal di situ sehingga efeknya itu apa? Efeknya itu selalu masalah lagi. Iya sih bisnis ini bagus, iya sih online bagus, iya sih ini bagus, tapi masalahnya. Nah, maka orang yang followers itu yang dia fokuskan selalu masalah. Problemnya saya itu gini, masalahnya saya itu gitu. Nah, soalnya saya sudah mencoba gagal lagi. Masalahnya saya nggak memiliki kemampuan untuk digitalisasikan produk saya misalkan. Nah, itu adalah seorang followers. Tapi seorang leaders dia selalu melihat peluang di setiap masalah. Nah, kalau misalkan dia tahu nih masalahnya sekarang sedang pandemi. Dia tahu kalau sekarang masalahnya itu daya beli masyarakat itu menurun. Bahkan ada bilangnya Pak, ilmuwan mengatakan 30%. Ya kan? Masalahnya terus masalah, tapi yang dia lihat selalu peluang. Nah, lanjutkan dengan pola pikir yang kedua. Nah, pola pikir yang kedua leaders dan followers itu, kalau leaders itu dia percaya dulu, yakin dulu, baru bukti. Kalau followers dia kebalikannya, bukti dulu mana, baru percaya. Jadi kalau ada waktu itu ada tahun 1950 nih, sesuatu hal yang nggak mungkin, mungkin bisa diterapkan analogi itu dengan yang sekarang. Tahun 1950 itu kalau nelfon itu harus ada kabel. Karena itulah jaringannya itu suara ya masuknya ke elektromagnetik ke kabel gitu. Ada satu yang mencetuskan, ini saya punya nih gagasan, satu ide, ini ada satu alat yang menghubungkan satu dengan yang lain seperti telepon. Memang betul mirip telepon, tapi tanpa kabel. Nah, lihat di sini ada dua kubu. Nah, ada yang tadi dia menyebutkan itu, dia seorang leaders, dia percaya nih bahwa itu akan ada gitu. Tapi yang followers, nggak mungkin. Mana buktinya? Belum ada yang membuktikan tuh, lihat. Jadi selalu meminta bukti dulu. Wah, kamu mah gila, bocor halus dan lain-lain. Gitu kan? Kalau yang followers tadi. Nah, maka satu ketika yang leaders ini dia menemukan cara, karena yang dia susur, yang dia percayai adalah peluang. Maka dia coba cari dengan ide segala macam. Dia bukan seorang ilmuwan yang hebat, tapi dia memiliki sebuah keyakinan. Nah, keyakinan juga adalah salah satu high skill yang tidak memerlukan talent gitu. Nah, maka di saat dia keyakinannya tinggi, dia percaya dulu bahwa dan bukti, dan dia berhasil membuat sebuah proposal ke satu brand. Ya kan, brand itu melihat emang bisa. Nah, maka leaders ini memiliki 3 tahapan. Tahapan yang pertama dia dicaci maki dulu seperti sama temennya, kamu gila, bocor halus dan lain-lain. Tahapan yang kedua dia diragukan. Nah, diragukan seperti yang tadi emang bisa gitu. Coba dipraktekkan. Ternyata dia ketemu caranya tuh, sehingga dia berhasil. Maka tahapan yang ketiga dia diakui teman-temannya. Seorang ini dia yang menemukan pertama kalinya itu telepon yang nirkabel. Nah, gitu ya. Nah, itu berawal dari sebuah keyakinan. Maka pertama kali yang membenarkan peristiwa Isra Mi'raj itu siapa? Sayyidina Abu Bakar. Ya kan, jadi tanda-tanda seorang leaders dia percaya dulu baru bukti. Nah, ketika Rasul mengatakan kepada sahabat, wahai sahabat, aku telah Isra Mi'raj malam tadi. Sahabat yang lain ragu tuh, terbagi 2 kubu tuh. Ada yang murtad langsung gitu, yang kafir, wah nih Nabi Muhammad nih udah gila, ngaco gitu kan. Nah, tapi yang lain saya percaya. Yang pertama kali menyebutkan percaya adalah Abu Bakar. Sodaqta ya Rasulullah, engkau benar ya Rasulullah. Maka akhirnya yang dipilih pertama kali untuk menjadi khalifah pengganti Nabi siapa? Abu Bakar. Itu karena dia percaya dulu, baru terbukti. Nah, jadi kisah yang seperti yang tadi, kita mau pilih yang mana itu terserah teman-teman semua. Itu semua memiliki pilihannya dan konsekuensinya masing-masing. Nah, sekarang di masa-masa seperti sekarang ini ada yang orang terjerumus ke dalam masalah-masalah dan berkutat terhadap masalah dan hilang peluang itu. Paling seperti itu. Oke, luar biasa nih closingnya. Jadi kembali kepada jangan hanya bertumpu pada masalah, tapi mulailah membangun sebuah ide, ya, sesuai dengan tagline hari ini, ide, kesempatan, ya, maupun gagasan-gagasan, sekecil apapun cara pandang kita atau peluang-peluang ada, tapi kita masih punya
Allah, masih punya Tuhan yang maha mengatur itu tadi. Baik, lanjut Ustaz, ke statement closing akhir 5 menit. Lebih kepada merawat ya, merawat dari mulai kita sudah punya usaha atau akan mengembangkan usaha lagi. Pada konteks spiritual bisnis ini lebih kepada kita sepakat lebih kepada kemaslahatan, bukan kepada kapitalisasi saja ya, walaupun itu juga penting kapitalisasi. Nah, bagaimana nih prosesnya Ustaz agar kita bisa merawat, mengembangkan tetap pada rel bahwa semua ini adalah sesuai jalur, adalah bagian dari memberikan maslahat kepada manusia dan kembali tadi sesuai awal mencari ridha Allah. Oke. Jadi dalam starting bisnis itu tadi kan kita sudah pertama mulailah dari benefit ya. Mulailah dari motif yang spiritual. Mulailah dengan kolaborasi. Lalu setelah jadi bagaimana kita merawatnya adalah dengan tetap berzikir kepada Allah, tentram sehingga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ada 2 orang datang, teman lama. Yang satu datang, aduh udah pekerjaan begini, cuman motor juga cuman begini, udah keluarga begini. Kita dengernya 4. Ada orang kedua, motornya sama dia, motor ya katakanlah Supra X tahun berapa lah gitu ya. Ya alhamdulillah saya kerja meskipun begini saya bisa beli motor, ya taruhlah motor tua tapi ini bandel, alhamdulillah bisa buat kemana-mana. Meskipun kontrakan begini bocor, tapi ya bocornya sekali-kali. Banjir ya, kalau ketika orang banjir saya juga banjir juga, wajar lah yang namanya di Jakarta. Ya alhamdulillah meskipun begini tapi begini, alhamdulillah keluarga sehat. Lain, sama-sama gajinya katakanlah 2 juta, motornya sama-sama motor butut, yang ini keluhan mulu. Kita dengernya 4. Yang satu sama-sama 2 juta tapi bersyukur mulu, kita dengernya seneng. Begitu pula pendekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Udah krisis, udah pandemi, udah ini, Allah 4 ngelihat kita loh. Tetapi ya Allah, alhamdulillah aku diberikan ini, alhamdulillah aku diberikan. Maka Rasulullah mengajarkan ketika Rasul mendapati sesuatu yang disukai, Rasul berkata alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya segala perbuatan baik ini bisa menjadi sempurna. Tetapi wa in asabahu, ketika beliau tertimpa yang tidak beliau sukai, apa kata beliau? Apakah beliau memaki-maki? Apakah beliau mengeluh? Tidak. Beliau berkata alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah apapun yang Allah putuskan. Jadi ketika kita sudah niatnya udah baik, kita doa udah baik, ikhtiar udah baik, kolaborasi udah baik, benefit udah baik, lah kok dapatnya begini? Alhamdulillah, karena rezeki itu tidak sama. Bisa jadi yang menurut kita baik, menurut Allah nggak baik. Yang menurut Allah baik, menurut kita nggak baik. Surat Al-Baqarah ayat 216. Ada orang yang udah berusahanya baik, doanya baik, lo kok miskin-miskin juga. Dia lalu doa supaya minta kaya terus bertahun-tahun. Nabi Musa bertanya kepada Allah, ya Allah, engkau maha kaya. Dia doa mulu, ya Allah. Sebenarnya untuk menjadikan dia kaya mudah banget ya Allah bagimu, ya Allah. Kenapa enggak kau kasih juga ya Allah? Nabi Musa emang kan sering nanya sama Allah. Kalimullah. Lalu apa kata Allah? Wahai Musa, aku sengaja tidak menjadikan dia kaya karena miskin itulah satu-satunya alasan dia untuk masuk surga. Masya Allah. Jadi dengan miskin itu hisabnya jadi ringan. Nah, dengan miskin itu amanahnya jadi dikit. Ibadahnya cuma segitu-segitu aja tuh. Kalau dia kaya bisa jadi malah berat, dia masuk neraka. Sengaja aku tahan rizkinya buat nanti di akhirat tuh. Maka apapun setelah kita dapat, apapun yang Allah berikan, alhamdulillah. Ketika kita maintain segala sesuatu dengan banyak, bersyukur kepada Allah, Allah seneng dengar kata-kata kita, maka Allah akan memberikan yang terbaik buat kita, berapapun jumlahnya, apapun bentuknya. Kurang lebih begitu. Wannabe. Jadi kalau boleh saya simpulkan, kita lebih lebih harus menyimpulkan target kita bukan dunia. Bukan. Jadi profit kita itu bukan hanya dunia, tetapi lebih kepada lebih jauh lagi tuh profit kita adalah akhirat. Super sekali. Jadi yang nggak terhitung tuh ya hartanya ya, asetnya, maupun asetnya. Asepnya juga. Karena di sana yang masuk surga banyak asep juga. Banyak. Aduh luar biasa. Terakhir dari Gus Rif sebagai sesepuh kita nih ya, sesepuh kita yang juga punya pengalamannya luar biasa, bukan lagi baru setahun 2 tahun ya di dunia bisnis maupun spiritualnya. Nah,
terakhir nih pesan buat teman-teman yang lagi baru nyoba bisnis. Banyak teman-teman yang kena korban PHK, Ustaz. Hampir kalau data umum sih 2 juta lebih lah. Tetapi data sejak Covid ya, Gus. Sejak Covid 2 jutaan. Tapi kalau data yang lebih jauh lagi kayaknya lebih dari 2 juta sampai 3 juta, bahkan hampir mentok 4 juta orang masa Covid nih yang kena PHK. Dan akhirnya mereka mendadak menjadi bisnismen, mendadak menjadi entrepreneur lah kecil-kecilan. Karena selama ini fokusnya jadi pekerja, jadi karyawan, akhirnya masih kikuk. Kikuk bahasa apa tuh ya? Kikuk lah pokoknya, masih terbata-bata dalam melihat peluang permodalan maupun pengembangan. Nah, apa pesannya nih kepada teman-teman yang baru bergerak di dunia UMKM atau usaha agar bisa fight, terus pesan spiritualnya apa nih biar mereka juga tenang, nggak gelisah dan bisa sukses semua. Mudah-mudahan dari 4 juta ini jadi pengusaha semua. Amin. Jadi Indonesia aman tuh gitu. Mereka bilang untung dulu Covid. Untung di PHK. Jadi PHK tuh bukan juga jadi musibah tapi jadi anugerah. Bukan kiamat itu. Bukan kiamat. Dunia belum berakhir. Kiamat. Bukan sekali. Apa pesannya nih, Gus? Baiklah. Pemirsa. Oh iya, pemirsa. Wannabe. Yes. Wannabe. Oh, pakai ini. Iya. Biar lebih gurih. Jadi intinya begini, ya Allah, menarik sekali ini. Salah satu kesimpulannya adalah buat pemula sama, saya juga nggak pernah merasa menjadi sudah sukses, ya kan? Kita semua ini pemula, terus belajar dan belajar, nggak ada habisnya ini, kan? Nah, till the end of time. Ini ada research conducted by Harvard University. Wih, dulu keren, saya kuliah Harvard. di sini nih. Wih. Banget. Harvard University. Pokoknya so aja. Iya. Harvard University itu pernah membuat satu research. Hasilnya adalah 85% ya, 85% of job success ya, comes from having well developed soft skill, soft skill and people skill. Jadi technical skill itu cuma 15%. Yang gede 85%-nya ini adalah soft skill atau knowledge ya. Soft skillnya ini yang paling banyak menentukan seseorang itu bisa sukses. Soft skill itu apa sih gitu kan? Soft skill itu adalah orang yang sukses itu harus punya empathy ya. Jadi dia punya caring ke orang tuh, dia memahami, bukan ingin dipahami gitu kan. Capek kalau ingin dipahami, gue. Dia orang nggak nyium tangan, lu gua kan siapa nih? Gimana capek gitu, banyak ininya, angernya, marahnya. Jadi empathy, pandai memahami orang itu, empathy, dia carrying dah orangnya. Kemudian assertiveness ya. Assertiveness itu tegas, dia punya direction clear, direction jelas, tegas gitu kan. Dan juga self promotion, dia itu harus punya self promotion. Apa sih yang buat orang bisa senang sama kita? Apa sih jadi role model kita ini gitu kan? Apa sih self promotion buat diri kita yang orang bisa trust ke kita gitu kan? Itu banyak sekali. Jadi pintar saja tidak cukup, pintar secara akademis pun juga itu boleh, benar, kan? Tapi tidak cukup kalau kita tidak punya karakter. Jadi perlu karakter, gitu kan? Pintar itu, sukses itu bukan hanya pintar saja, tapi perlu karakter. Kalau pintar dia punya karakter, sempurna. Gitu. Tapi sedikit sekali, gitu kan? Kemudian juga self confidence. Bagaimana dia nggak punya self confidence bisa memutuskan atau juga bisa direct daripada vision ya, vision apa, dan ya kalau nggak punya self confidence tadi. Kemudian juga dalam riset itu soft skill itu adalah negotiation. Wah, nego deh kita sama Pak Ustadz Latif gini Bapak suka nego deh dengan itu. Pokoknya soft skill yang harus kita miliki untuk ready to spread our wings gitu kan, kepada kesuksesan gitu kan. Jadi collaboration juga, apalagi collab. Kalau sekarang kan collab nih gitu kan, collab. Bisnis collab. Jadi collaboration ya. Collab atau collapse. Beda nih, ini collab ya. Collab ya. Pakai collab tuh.
Kita lagi collab ya. Terus kemudian coachingnya juga kita harus harus bisa coaching orang-orang itu di bawah kita, teman-teman kita, bagaimana kita bisa mengarahkan mereka, tidak menganggap remeh, kita tetap menggali ide sekalipun dari tukang sapu, dari mana gitu kan. Kita pelajari, mungkin celotehan-celetukan dia kadang-kadang kita nggak kepikiran ketinggian, padahal sesederhana itu. Betul. Gitu kan? Semut di gunung kelihatan, gajah depan mata agak kelihatan gitu kan. Padahal gajah di depan mata nih, peluang-peluang tuh banyak gitu kan. Tapi kita banyaknya ngelihatnya terlalu jauh gitu kan. Itu udah coaching. Kemudian stress management, bagaimana mengolah stres dari masalah-masalah seperti ini. Jangan stres malahan jadi males-malesan, jadi rebah-rebahan, jadi di comfort zone. Jangan jadi stres itu malahan membuat kita makin semakin bangkit. Kum Pak Anzir gitu kan. Bahasanya. Terus growth mindset ya. Growth mindset ini kayak growth ya. Jadi mindsetnya harus terus di-upgrade terus, belajar terus. Digital marketing platform. Saya aja segini sebenarnya udah sulit untuk belajar lagi. Tapi saya belajar dari orang-orang periklanan bagaimana advertising digital platform. Saya pelajari kan apa sih cara advertising di medsos. Terus belajar lagi. Dan juga adalah terakhir team spirit. Sukses gak bisa sendiri. Seorang nakoda besar, dia tidak akan menjadi besar kalau tidak diuji dengan badai yang besar. Ini badai besar sedang terjadi, makanya banyak-banyaklah kita channeling, gitu kan? Banyak-banyaklah kita team spirit, teamwork. Sukses tidak bisa sendirian. Dan yang terakhir secara spiritual, banyak-banyak kita itu selalu menghadirkan kolbu kita dengan sebenar-benarnya, menceritlah kita kepada Allah, yarjullah, kemudian kita selalu sisipkan doa, Allahumma ini as'alukal huda. Huda itu petunjuk. Mau jalan ke sini minta petunjuk pakai Google Map. Ya enggak. Mau makan tadi gimana nih cara makan? Betul. Biryani. Jadi semua ada mapnya. Dianggap sepele, semua perlu petunjuk. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi setuju tadi terakhir closing dari Gus Rif bahwa ada research memang saya pernah baca 2010 itu dari Harvard University. Dia researchnya memang kepada mantan siswanya juga ya, yang sudah 10 tahun lulus dari Harvard. Ternyata 80% itu yang sukses itu mengandalkan people knowledge and people skills. People knowledge itu tadi tuh salah satunya negosiasinya hebat, pendekatannya hebat, keakrabannya hebat, ramah sama orang ya. Super. Bukan ngandelin IQ atau people skill, technical skill and technical knowledge. Ya maksudnya jago ini, jago itu, ya jago IT, enggak. Itu ternyata cuma 20% yang sukses. Ternyata yang jadi CEO, jadi pemilik perusahaan, jadi pengembang teknologi segala macam, itu yang 80% tadi hanya ngandelin people knowledge. Dan itulah akhirnya didefinisikan menjadi kemampuan personality quotient, PQ ya, personality quotient. Nah, akhirnya kesimpulannya hari ini adalah tingkatkan PQ kita